Se- Mungkin pesertanya sudah di atas 50 dan sudah pukul 10:05 juga. Baik, silakan Bu. Oke, baik. Izin Bapak Ibu peserta saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang Bapak Insinyur Erwin Dwi Hermawan, STMT, selaku narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini, serta Bapak Ibu peserta pada seminar di pagi hari ini. Uh, Seminar ini diselenggarakan oleh Parnas, Asosiasi Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional, dan didukung oleh P3SM dengan tema meningkatkan kinerja proyek melalui penggunaan BIM. Mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Nama saya Sekar Mentari, saya salah satu dosen struktur teknik sipil di Tanri Abeng University, dan saya dipercaya untuk menjadi moderator untuk memandu jalannya webinar kita pada pagi sampai siang hari ini. Seperti tema seminar hari ini, sebentar lagi Bapak Ibu peserta, kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan materi terlebih dahulu mengenai meningkatkan kinerja proyek melalui penggunaan BIM. Namun sebelum itu, saya akan sedikit membacakan CV dari pembicara kita hari ini, Bapak Insinyur Erwin Dwi Hermawan, STMT. Izinnya Bapak. Beliau merupakan profesional konstruksi dan inovasi teknologi dengan pengalaman lebih dari 21 tahun di bidang engineering dan manajemen proyek. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister teknik sipil di Universitas Diponegoro serta pendidikan profesi insinyur di Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai VP BIM, Riset dan Inovasi IT di PT Adikarya Persero Tbk. Dan beliau memimpin transformasi digital melalui penerapan bidang Building Information Modeling atau BIM dan teknologi terkini, di mana prestasi beliau mencakup pengembangan AI 8D, BISMA, BIM untuk manajemen keselamatan. Kemudian beliau juga banyak menulis buku referensi produktivitas dan integrasi BIM dalam konstruksi. Dan sebagai praktisi, Pak Erwin ini juga telah memimpin proyek-proyek strategis seperti Emporium Fluid Mall dan Hotel, Gedung Veteran Setnek RI, dan Apartemen Urban Signature Sirkas. Visi beliau dalam mendorong industri konstruksi berkelanjutan tercermin dari inovasi seperti sliding modular canopy cover dan autotask smart reminder, serta komitmennya pada kolaborasi dan transformasi digital melalui building information modeling. Mungkin sedikit yang bisa saya bacakan CV dari narasumber kita hari ini, karena cukup banyak jadi saya ringkas, Bapak. Sebelum kita mulai seminarnya, saya ingin mengingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi, itu harus daftar terlebih dahulu di srf.p3sm.or.id, kemudian ikuti kegiatan dan waktu selesai nanti diakhiri kegiatannya. Kemudian baru sertifikat dan materi akan muncul nanti setelah kegiatan selesai. Informasi ini di-share secara berkala oleh panitia di kolom chat, jadi Bapak Ibu peserta bisa melihat di kolom chatnya. Ya. Kemudian bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu, nanti akan dibacakan di akhir, atau menggunakan fitur raise hand pada saat materi sudah selesai dipaparkan. Ya. Eh, itu informasi untuk Bapak Ibu peserta. Kemudian eh, kita langsung saja nih mendengarkan materi ini lebih dalam lagi langsung dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Erwin ya Pak ya. Saya manggilnya, atau Ya Bu, betul. Pak Erwin saja Bu. ya Pak Erwin, mungkin waktunya kurang lebih 50 sampai 60 menit. Nanti izin Pak kalau di waktu 60 menit itu akan saya ingatkan kembali waktunya. Baik. Ya, silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Bapak Ibu hadirin semua yang hadir dalam acara webinar kali ini. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu di sini ya. Saya senang sekali bisa bergabung di dalam acara seminar online ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Idi Namara ya selaku Dekan FT Tanri Abeng University yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber di acara seminar online ini.
juga kepada Parnas ya, Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional yang telah menyelenggarakan seminar ini yang didukung oleh LP3SM Mandiri. Terima kasih Bu Sekar sudah menjadi moderator untuk acara kegiatan webinar hari ini. Dan karena hari ini adalah salah satu bulan Ramadan ya, jadi saya mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya izin share Silakan Bapak. ya Bu ya. Apakah sudah terlihat Bu Sudah Sekar? Bapak. Sudah ya. Izin share untuk slideshow. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini saya mengambil tema ataupun topik dengan judul meningkatkan kinerja proyek melalui penggunaan BIM. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu akan saya sampaikan ya. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah fase konstruksi, di mana nanti kita akan membahas permasalahan dan solusi yang ada di fase konstruksi. Kemudian yang ketiga masuk ke fase operasi, di mana nanti kita akan melihat bagaimana kita mengelola aset-aset yang sudah jadi. Lalu berikutnya adalah future construction, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Kita bisa melihat di sini ada survei ya yang dilakukan oleh McKinsey & Co, di mana menunjukkan bahwa sektor konstruksi ini menduduki peringkat ke-21 dari 22 sektor yang diteliti ya, yang berkaitan dengan tingkat adopsi digital gitu ya. Jadi sektor konstruksi ini menjadi sektor kedua terbawah yang paling lambat bertransformasi. Nah, barangkali ini juga ada kaitannya dengan karakteristik dari industri konstruksi ya, ataupun proyek ya, di mana proyek itu bersifat unik, kemudian ada batasan waktu, ada awal dan akhir, kemudian juga permasalahannya berbeda-beda. Meskipun proyek itu sama, namun dikerjakan di lokasi yang berbeda, itu juga akan memberikan permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian stakeholder yang terlibat pun juga berbeda-beda. Produk yang dibuat pun sifatnya custom, mengikuti dengan desain yang dibuat. Kemudian juga terkait dengan tenaga ya, masih banyak menggantungkan pada tenaga-tenaga manual. Termasuk juga dari sisi pendidikan. Pendidikan di sektor konstruksi ini sangat beragam dari semua lini yang terlibat di dalam industri konstruksi ini. Nah, di samping itu, dengan keterbatasan tadi ya, tentunya kita juga bisa melihat di masa lalu gitu ya, bahwa desain yang dibuat oleh konsultan itu biasanya masih belum terintegrasi antar disiplin, baik dari struktur, arsitektur, maupun MEP. Kemudian dokumen-dokumen juga tidak terkelola dengan baik, sulit di-tracking, kemudian banyak duplikasi, dan aksesibilitasnya juga tidak terkendali. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah banyak terjadi clash ya, atau benturan antara desain struktur, arsitek maupun MEP. Kemudian dengan adanya gambar yang tidak update tersebut, bisa jadi apa yang sudah dikerjakan mengikuti gambar yang tidak update, sehingga terjadilah rework gitu ya. Kemudian dari sisi dokumen, dulu masih menggunakan paper base ya, masih berupa kertas, kemudian dibawa ke lapangan, kemudian dilihat gitu. Kemudian koordinasi juga tidak termonitor dengan baik, karena sharing dokumen juga tidak terkendali. Nah, atas solusi permasalahan tadi, muncullah BIM ya, Building Information Modeling, di mana BIM ini menurut definisi dari ISO 19650 tahun 2018, BIM itu adalah penggunaan bersama representasi digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi untuk membentuk dasar yang andal dalam pengambilan keputusan. Menurut Building Smart TM, BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional dari suatu bangunan, di mana di dalam BIM ini terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan dari mulai konsep hingga didemolisi. Nah, BIM itu mempunyai 4 komponen ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama
dari sisi proses, di sini ada manajemen pertukaran informasi, di mana di sana ada standar, proses, prosedur, Lean Design Management, IPD, dan Information Management. Lalu yang kedua adalah dari segi people. Ini adalah untuk manajemen SDM-nya, di mana di sana ada aspek-aspek leadership, collaboration, owner engagement, skills, dan responsibility. Serta yang ketiga adalah teknologi. Di situ ada BIM modeling simulation, interoperability, dan integration. Dan yang terakhir adalah policy, di mana di sini ada standar, project guidelines, legal and contractual, procurement, dan delivery plan. Nah, kita masuk ke fase konstruksi ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana di sini nanti akan ada permasalahan dan bagaimana kita memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, ini saya mengambil studi kasus Stadion Utama Sumatera Utara ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya di acara PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 kemarin yang baru saja kita lewati. Penutupan acara PON itu dilakukan di Stadion Utama Sumatera Utara ini ya, yang berlokasi di Deli Serdang. Nah, proyek ini dibangun di atas lahan 48.000 meter persegi dengan luas bangunannya 27.000 meter persegi, kapasitas penontonnya 25.750 orang, di mana ini terdiri dari 3 lantai stadionnya, dan tribunnya terbagi menjadi penonton VIP, media, reguler, dan difabel, dengan total penonton kurang lebih di 26.000. Nah, apa yang menarik dari proses pengerjaan di proyek ini, bahwa waktu pengerjaannya ini cukup singkat ya, hanya 1 tahun dengan konstruksi seperti ini. Jadi sebelah kiri itu adalah 3D modelnya ya Bapak Ibu ya, 3D modelnya seperti itu. Kemudian 2 gambar di atas sebelah kanan itu adalah proses konstruksinya ya, dokumentasi pada saat proses konstruksi. Dan yang gambar bawah itu ada material fasad ACP corrugated. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi di sana untuk fasadnya itu menggunakan ACP atau aluminium composite panel yang corrugated ya, artinya nanti di cutting menggunakan alat CNC. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah saya ingin menunjukkan material atap ya. Atap dari tribun itu menggunakan spandex. Nah, ini 2 hal ini yang akan menjadi topik permasalahan yang nanti akan kita bahas. Nah, apa sebenarnya masalah yang terjadi di sana gitu ya. Jadi ini menjadi pain point kita untuk memberikan solusi. Jadi yang pertama adalah terdapat kendala saat pengiriman barang produk pabrikan itu tidak diketahui identitasnya untuk area mana barang tersebut akan dipasang. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan penyimpanan gudang yang tidak efisien akibat dari tidak jelasnya identitas barang. Kalau Bapak Ibu tadi lihat banyak sekali ya panel-panel yang harus dipasang di fasad tersebut dan itu beragam gitu, dimensinya beragam, ukurannya beragam, panjang lebarnya beragam, lengkungannya pun beragam, dan ini menjadi masalah ketika barang yang datang itu tidak jelas kodifikasinya sehingga akan menyulitkan teman-teman di lapangan terutama ya, baik dari sisi logistik maupun dari sisi produksi untuk menerima barang itu mau ditaruh di mana, kemudian akan dipasang di mana. Nah, ini menjadi masalah yang cukup pelik gitu ketika ini tidak bisa kita selesaikan dengan teknologi gitu ya. Nah, solusinya apa gitu ya? Jadi kita membuat yang kita namakan Smart Deliverable Management gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola barang-barang yang sifatnya pabrikan itu bisa kita desain gitu ya, desain dengan baik, dengan terstruktur, dengan terencana untuk bisa kita deliver ke proyek melalui proses-proses yang benar gitu. Nah, ini kita mengambil contoh di proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor OIKN. Nah, ini sudah kita terapkan di sana sebagai pilot project atas masalah yang sudah terjadi di Stadion Sumatera Utara di tahun 2024. Nah, bagaimana workflow dari Smart Deliverable Management tadi? Yang pertama, kita mulai dari sisi perencanaan ya. Tentu saja kita akan menggunakan 3D model sebagai basic perencanaan kita. Kemudian yang kedua, kita menentukan jenis material yang memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan bentuk 3 dimensinya. Lalu setelah perencanaan kita lakukan pengadaan di mana kita melakukan tender kepada subkon ataupun vendor
yang memiliki basis kapabilitas dalam pendetailan gambar fabrikasi dari mulai gambar perencanaan serta komitmen dalam penggunaan QR code dalam proses delivery-nya nanti. Nah, setelah pengadaan kita mempunyai vendor atau subkon pemenang. Nah, masuklah ke fase produksi, di mana nanti subkon atau vendor ini memproduksi gambar detail fabrikasi, termasuk pembagian modul dan penamaannya. Lalu, subkon atau vendor tersebut memproduksi sesuai dengan gambar detail fabrikasi, dan setelah itu masuk ke fase pengiriman, di mana vendor tersebut mengirim produk sesuai dengan prinsip optimalisasi packing ya. Jadi diminimalisir batch pengirimannya supaya tidak terlalu banyak biaya transportasi dan mobilisasi. Kemudian juga membuat denah penempatan modul sesuai dengan packing list dan mengenerate QR code untuk ditempel pada case. Nah, di sini akan memudahkan logistik proyek nanti dalam menerima barang, dan si logistik nanti akan men-scan ya QR code yang sudah dibuat oleh vendor tadi untuk bisa mendapatkan informasi di mana barang tersebut akan dipasang ya, untuk area mana barang tersebut dipasang. Kemudian dari situ barang akan ditata di stockyard sesuai dengan prinsip aksesibilitas dari pengambilan barang. Nah, dan yang terakhir adalah di fase pemasangan ya. Jadi nanti supervisor bisa mengambil barang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemasangan dengan cara men-scan QR code, kemudian aplikasi QR reader, menggunakan aplikasi QR reader ya terhadap barang yang ada di gudang. Nah, lalu supervisor memasang barang sesuai dengan lokasinya. Nah, kita masuk satu persatu ke dalam fase yang ada tadi, jadi di perencanaan ya. Jadi ini adalah desain dari kantor OIKN ya, Otoritas Ibu Kota Negara. Nah, sesuai dengan spesifikasi teknis dalam pekerjaan fasad, material yang digunakan ini adalah aluminium extrusion. Namun karena bentuk fasad pada gedung OIKN yang terbilang rumit ini, maka ada dua pilihan jenis material, yaitu aluminium sheet yang difabrikasi secara manual dan juga ada aluminium solid panel yang difabrikasi menggunakan mesin. Nah, dengan pertimbangan konsistensi bentuk panel-panel saat proses fabrikasi sesuai dengan gambar perencanaan, maka dipilihlah material aluminium solid panel. Ya, karena juga mengingat waktu yang terbatas tadi ya, hanya ini juga waktunya juga mepet ya, ini sekitar 1 tahun juga gitu ya. Jadi akhirnya kita memilih material solid panel yang digunakan menggunakan mesin dalam proses produksinya. Nah, setelah perencanaan tadi kita masuk ke fase pengadaan ya, di mana workflow yang digunakan di sini mungkin seperti biasa ya. Jadi ada permintaan SPH kepada vendor, kemudian vendor mengirimkan penawaran, kemudian klarifikasi negosiasi, dan yang berikutnya adalah melakukan beauty contest untuk menilai kemampuan calon subkon atau vendor dalam menyiapkan gambar secara detail, secara panel per panel, dan bagaimana dia juga bisa membuat QR code pada proses produksi dan delivery-nya nanti. Kemudian yang terakhir kita melakukan analisa komparasi ya dari keunggulan-keunggulan ataupun kelemahan dari para calon rekanan ya. Nah, ini dokumentasinya pada saat klarifikasi dan negosiasi subkon, serta yang sebelah kiri itu adalah desain ya, desain daripada fasadnya si OIKN ini. Nah, setelah dipilih pemenang ya dari fase pengadaan tadi, didapatkan pemenang salah satu vendor, maka masuk ke fase produksi. Nah, di fase produksi inilah titik yang krusial ya. Jadi si vendor harus mampu mendetailkan gambar panel per panel, kemudian diberikan nama modul gitu ya. Setiap panel harus ada namanya yang jelas. Modelingnya ini dibagi menjadi beberapa area tipikal dengan kode penamaan tampak A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat di sebelah kanan itu kita buat klasifikasi gitu ya, klasifikasi tampak A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, sebelah kiri itu bisa dilihat jumlah panel yang beragam sekali dengan dimensi yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita detailkan lagi ya. Jadi ambil satu segmen seperti itu. Ini adalah contoh gitu ya. Di sana ada elemen horizontal dan elemen vertikal. Kemudian kalau kita ambil satu potongan gitu dari horizontal 7 sampai horizontal 1, kemudian
Di masing-masing apa ketinggian itu juga ada ya, vertikal 11, vertikal 10 sampai vertikal 1. Nah, ini eh, diberikan nama sesuai dengan urutan gitu ya. Nah, kalau kita potong lagi menjadi part yang lebih kecil gitu ya, kita ambil satu satu panel misalkan. Ini kita bagi lagi menjadi ada part A, part B, part C gitu ya. Jadi ini kita pecah-pecah lagi gitu. Nah, nomenklaturnya seperti ini ya tadi ya. Jadi ada tampak A sampai G, kemudian arah siripnya itu vertikal dan horizontal, kemudian nomornya tadi mengikuti jumlah layernya ya, layer di vertikal. Kebetulan contoh tadi ada 11 layer, maka nomornya sampai 11. Kemudian bagian partnya ada A, B, C. Jadi kalau kita berikan nomor pada sebuah panel gitu ya, sebuah elemen gitu, maka contohnya adalah misalkan D, V5A. Itu artinya panel tersebut ada di tampak D, kemudian dia siripnya secara vertikal, kemudian dia nomornya adalah 5. Jadi di ketinggian nomor 5 dan partnya A, artinya dia part A gitu. Dari 3 part tadi dia adalah part yang A gitu. Nah, ini memungkinkan atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman sampai kepada penerimaan dan pemasangan di lapangan. Nah, ini yang kita upayakan begitu ya. Nah, akhirnya eh, ini adalah gambarnya gitu ya. Contoh penamaan modul pada gambar. Misalkan tadi tampaknya ini ada di tampak D, kode kode warnanya misalkan XX gitu ya. Dia modulnya vertikal. Nah, ini bisa kita lihat tampak D itu ada 11 ini 11 vertikal gitu ya, 11 panel vertikal gitu. Dan ini komponen-komponen yang sudah digambar begitu detail di dalam shop drawing ya, yang ini nanti akan menjadi bahan untuk produksi di workshopnya si vendor gitu ya. Nah, setelah tadi gambar disetujui semua, lalu dilakukan proses fabrikasi, di mana ini aluminium apa tadi ACP tadi ya, aluminium solid panel ini dilakukan fabrikasi ya, di bending, kemudian disesuaikan dengan gambar shop drawing tadi. Ini sangat beragam sekali gitu ya kalau kita bisa lihat di sini bentuknya macam-macam gitu ya. Dan ini kan akan sangat rumit ketika ini tidak dikelola dengan baik di lapangan, nanti akan terjadi kekacauan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke fase pengiriman ya. Setelah tadi selesai difabrikasi, kita masuk fase pengiriman. Nah, sebelum dikirim, barang-barang tersebut tadi harus ditempeli menggunakan QR code ya. Jadi subkon atau vendor ini mengelompokkan modul ke dalam beberapa case ya berdasarkan optimalisasi packing supaya tidak terjadi banyak eh, armada gitu ya untuk pengiriman. Ini juga bisa mengurangi membuat efisiensi dari sisi biaya pengiriman gitu ya. Nah, informasi dalam setiap case ini masuk ke dalam packing list gitu ya, diterjemahkan menjadi QR code untuk kemudian ditempel pada setiap box packing. Nah, kira-kira nanti jadinya begini setelah di packing, ini disimpan di dalam gudangnya si vendor dulu ya sebelum pengiriman. Jadi ini menunggu pengiriman, maka ini dimasukkan ke dalam kontainer, kemudian kita susun sedemikian rupa, dan setiap kontainer ini ada QR code-nya ya, ditempel di sini, kemudian QR code ini tuh isinya apa? Nah, ini adalah daftar atau list dari panel-panel yang ada di dalam case ini gitu ya. Nah, kemudian dilakukanlah pengiriman ke project gitu ya. Nah, di project bagaimana pengaturannya gitu. Nah, di sini yang penting adalah stockyard ya, stockyard untuk penerimaan barang-barang. Nah, di sini kita mempunyai 3 titik stockyard ya untuk ASP. Jadi di sebelah sini, sini dan sini. Nah, setelah material ASP tadi diterima oleh logistik proyek dan dilakukan scanning terhadap QR code yang dibuat tadi, bisa didapatkan informasi barang tersebut untuk pemasangan area yang mana. Sehingga dilakukanlah penempatan material sesuai dengan area stockyard yang sudah direncanakan. Artinya eh, akan ditempatkan di stockyard yang paling terdekat dengan lokasi pemasangan supaya tidak terjadi banyak manuver gitu ya. Nah, ini dokumentasi pada saat
penerimaan ya. Jadi ada penurunan dan penempatan menuju ke stokyard masing-masing sesuai dengan lokasi yang terdekat. Juga ada checklist juga nih bersama dengan MK. Nah, ini sudah diturunkan, diterima, dicek, dan kemudian siap untuk disimpan di gudang dan dipasang di lapangan. Nah, setelah dipasang menjadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ini udah jadi nih, kondisi udah jadi dan saat ini sudah dilakukan sedang proses penerimaan ya serah terima dengan pihak owner gitu ya, otorita IKN. Nah, ini adalah gambar jadinya saat ini gitu Pak. Nah, benefitnya apa ya dari Smart Deliverable Management tadi ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Yang pertama adalah kejelasan identitas barang ya, baik secara lokasi pemasangan maupun lokasi stokyardnya. Jadi tidak terjadi salah naruh gitu. Jadi harusnya ada di tampak A tapi naruhnya di dekat tampaknya D itu. Ini akan terjadi eh, apa manuver-manuver yang tidak perlu gitu. Terus yang kedua, meminimalisir waste yang terjadi akibat ketidakjelasan penempatan barang atau bahan yang menyebabkan barang yang sudah datang hilang. Nah, ini juga penting ya, menganut sistem Lean Construction, jadi kita juga bisa meminimalisir waste gitu. Terus yang ketiga adalah meminimalisir waktu pemasangan, dikarenakan lokasi stokyard sudah direncanakan dan disesuaikan dengan kodifikasi yang sudah dibuat menjadi QR code. Ya, tentu saja ketika penempatan material itu berada di stokyard yang terdekat dengan area pemasangan, tentu ini juga akan membuat efisiensi waktu sehingga tidak banyak waktu yang terbuang seperti itu. Nah, secara rangkuman ya, kalau kita lihat menjadi sebuah slide kira-kira seperti ini ya. Jadi dari mulai perencanaan, engineering, desain, kemudian mendesain panel sampai terkecil mungkin dan bisa diberikan nomor kode dari panel tersebut, kemudian diproduksi, dia juga jelas ya, shop drawing-nya sudah clear, sudah di-approve, kemudian pengiriman ditempel dengan QR code, serta di pergudangan juga sudah disesuaikan letak stokyardnya terdekat dengan lokasi pemasangan, dan akhirnya yang diharapkan adalah proyek bisa selesai dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Itu adalah harapan dari semua stakeholder tentu saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke fase operasi ya. Kalau tadi kita bicara mengenai fase konstruksi, terdapat permasalahan dan solusinya gitu ya. Sekarang kita coba untuk melihat BIM digunakan di fase operasi itu seperti apa gitu ya. Nah, fase operasi ini tidak lepas dari aset manajemen. Jadi di mana kalau kita bicara tentang BIM ini adanya di dimensi ketujuh ya, 7D, yaitu aset manajemen. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi isu gitu ya di dalam aset manajemen gitu ya, atau pain point yang kita rasakan gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat saat ini ya. Pertama adalah data BIM fase konstruksi itu tidak mengalir ke fase operasi dan pemeliharaan. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu kan siklus hidupnya dari si BIM ya, life cycle dari BIM. Jadi dia mulai dari merencanakan, mendesain, kemudian konstruksi, handover, masuk operasi pemeliharaan sampai terakhir ke demolition gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ada panah dan silang ya. Nah, ini nih yang terjadi ini kebanyakan seperti itu. Apa yang kita lakukan atau implementasi BIM yang dilakukan di fase konstruksi itu tidak bisa terdeliver dengan lengkap dan baik ke fase operasi. Nah, ini yang menjadikan akhirnya pada saat aset manajemen itu seperti terputus gitu, seperti tidak ada data-data dari fase konstruksi sebelumnya. Nah, inilah gunanya BIM gitu ya, Building Information Modeling. Jadi dia bisa apa namanya datanya itu bisa mengalir gitu, bisa mengalir ke fase operasi sejak dari konstruksi. Nah, yang kedua itu adalah siklus hidup aset tidak terdokumentasi dengan baik. Ya, ketika belum pakai BIM memang seperti itu ya, karena begitu kontraktor menyerahkan ke owner, maka kadang-kadang dokumennya ada yang hilang gitu ya. Kenapa? Karena masih berupa paper base gitu ya.
bukan berupa digital twin ataupun data-data digital yang menjadi representasi dari aset fisik yang dibangun gitu ya. Jadi ini tidak terdokumentasi dengan baik sehingga memungkinkan dokumen-dokumen paper based tadi bisa hilang sehingga tidak punya rekam jejak untuk melakukan monitoring atau melakukan pengelolaan aset menjadi kesulitan seperti itu. Nah, yang ketiga, pemeliharaan aset tidak optimal ya. Tentu saja ketika kita tidak menerima data yang cukup banyak atau apa yang cukup lah ya dari fase konstruksi, maka kita akan mengalami kesulitan pada saat memelihara dari aset tersebut. Nah, bagaimana strategic approach-nya ya? Jadi kita menggunakan pendekatan berbasis data ya. Tadi kita sudah bahas bahwa BIM ini akan kita apa namanya delivery ke fase operasi sehingga ada penggunaan data yang kita pakai di fase konstruksi kita serahkan kepada BM ya, Building Management untuk digunakan sebagai dasar dalam mengelola si aset tersebut gitu ya. Nah, di sini kebetulan kita menggunakan platform Nexus ya. Nexus Resident ini dikembangkan oleh salah satu anak perusahaan adikarya yaitu APP, Adi Persada Property. Nah, dan ini akan digunakan untuk mengelola berbagai macam hunian ya, pengelolaan multidimensi. Ini ada hunian residensial, baik dari mulai pengelolaan keamanannya, kemudian kebersihan, dan layanan-layanan penghuni lainnya. Kemudian juga untuk bangunan-bangunan komersial. Jadi ini bisa mengoptimalisasi ruang sewa dan program aktivitas kawasan. Serta bisa digunakan untuk aspek transportasi. Ini pengelolaan kawasan berbasis TOD ini untuk meningkatkan mobilitas. Contohnya adalah kawasan TOD di LRT City ya. LRT City ini adalah salah satu kawasan miliknya Adikarya gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu adalah keberlanjutan ya, sustainability. Jadi ini juga mendukung upaya pemanfaatan energi hijau ya dalam rangka mengurangi jejak karbon dan melakukan penghijauan vertikal serta pengelolaan limbah yang tepat. Nah, struktur organisasinya seperti apa? Jadi kita akan membuat estate manager ya. Estate manager ini nanti membawahi beberapa property manager gitu. Jadi estate manager ini tidak hanya mengelola bangunan, namun juga kawasan ya. Mengelola kawasan di mana di sana juga ada fasos, kemudian ada fasum, infrastruktur, utilitas, jalan, saluran air dan juga penerangan jalan. Nah, estate manager ini memimpin beberapa property manager dan property manager ini mengelola di masing-masing properti atau bangunan gitu ya. Nah, sistem operasi apa yang digunakan? Tentu saja adalah kita menggunakan BIM ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada handover atau serah terima data-data pada saat konstruksi, kita serahkan ke property management. Kemudian dari data-data tersebut bisa apa namanya? Bisa dibuatkan barcode gitu ya, dibuatkan barcode di mana isinya dari barcode itu ada spesifikasi, kemudian jadwal perawatan dari equipment yang dipasang, lalu ada manual-manual peralatan dari peralatan yang kita pasang juga gitu ya. Kemudian ada detail garansinya, kemudian ada ulasan teknis. Jadi semua informasi itu kita konversi menjadi sebuah barcode, yang mana kalau barcode itu nanti di-scan, maka akan muncul semua informasi itu, dan itu akan sangat penting dan berguna bagi building management atau property management. Nah, ini implementasi yang kita lakukan di proyek rumah tapak jabatan menteri ya. Jadi ini dari mulai pembuatan 3D modelnya yang sudah dilakukan pada saat fase konstruksi ya. Kemudian pada saat masuk ke property management dilakukan penamaan dan kodifikasi aset. Kemudian kelengkapan dokumennya juga disiapkan semua ada di sana gitu ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama kita melakukan setup terhadap platform Nexus Asset Management ini, kemudian melakukan registrasi sesuai dengan akunnya, lalu membuat barcode dan mencetak stiker, kemudian mengcapture semua aset ya, dilakukan setelah barcode terpasang, lalu diupload ke dalam platform Nexus dengan menambahkan informasi yang diperlukan.
Nah, kalau tadi kita udah bicara pada saat fase konstruksi, kemudian fase operasi, nah ini kita bicara ke depan ya, ke depan. Future construction tuh mau seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kita mencoba untuk menyampaikan mengenai industrialisasi konstruksi. Nah, eh, apa sih industrialisasi konstruksi itu ya? Jadi kalau di kami nih di Adikarya gitu, kita ingin mengubah proses bisnis on-site construction. Jadi selama ini kita masih kebanyakan on-site construction ya Bapak Ibu ya. Jadi semua pekerjaan itu dilakukan di lokasi proyek gitu. Nah, ini akan kita rubah menjadi offset construction, di mana nanti beberapa pekerjaan itu akan kita lakukan di luar site project gitu. Nah, ini apa tujuannya? Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan memanfaatkan BIM dan memonetisasi aset ADI, di mana kebetulan Adi punya beberapa aset yang mungkin belum terutilisasi gitu ya, karena masih dalam proses apa penjualan dan lain-lain gitu ya. Dan ini akan kita bisa manfaatkan berkolaborasi gitu ya, sinergi antara aset dengan konstruksi seperti itu. Nah, latar belakangnya apa sebetulnya yang mendasari kita untuk mengubah proses dari onset menjadi offset construction? Yang pertama adalah aspirasi dari pemegang saham BUMN, Klaster Jasa Infrastruktur tahun 2025, di mana di sana ada arahan teknis untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki produktivitas. Ya. Kata kuncinya adalah memperbaiki produktivitas dan kapasitas sumber daya serta keunggulan bersaing. Nah, yang kedua, kita melihat di riset McKinsey tahun 2020 bahwa di sana disampaikan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini industri konstruksi mengalami hasil yang kurang memuaskan dari sisi profitabilitas. Jadi profitabilitasnya tergolong rendah dengan margin EBIT sekitar 5%. Sementara risikonya tinggi. Kemudian tadi keterlambatan dalam adopsi teknologi ya, yang di slide awal saya tadi, kita nomor 21 dari 22 sektor. Kemudian ada juga ketergantungan yang sangat tinggi pada tenaga kerja manual. Nah, kemudian yang ketiga Pak, implementasi ESG ya, Environment, Social, and Governance. Jadi tujuan kita adalah bagaimana mengelola proyek itu bisa lebih efisien, minim waste, dan ramah lingkungan juga. Dan yang keempat, pengembangan lanjut Mobox. Nah, perlu saya sampaikan di sini adalah Mobox ya. Mobox ini adalah produk dari Adikarya. Ya, ini singkatannya adalah singkatan dari mobile box ya. Jadi kita membuat bangunan bangunan yang saat ini bisa 4 lantai ya, bisa sampai 4 lantai, itu sangat cepat gitu ya, karena kita mendesain menggunakan panel-panel begitu, kemudian kita kirim, kemudian bisa di knockdown gitu ya, bisa dipasang di lapangan, kemudian ketika itu sudah tidak dipakai lagi, kita bisa bongkar dan kita bisa pasang lagi di tempat lain. Itu namanya Mobox. Nah, dari situ kita ingin mengembangkan lebih lanjut ke dalam bangunan yang lebih kompleks gitu ya. Bangunan yang memang benar-benar seperti yang kita bangun saat ini gitu ya, high rise building. Nah, ini yang mendasari kita untuk melakukan offset construction. Kemudian juga ada yang kelima, roadmap BIM. ADI tahun 2025 sampai 2026, di mana kita punya roadmap untuk implementasi BIM 9D atau Lean Construction dan BIM 10D industrialisasi konstruksi. Nah, kalau kita melihat definisi dari industrialisasi konstruksi, itu kita ambil dari dari Autodesk. Ini merupakan proses penerapan prinsip, teknologi, dan metode industri manufaktur dalam sektor konstruksi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proyek. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi modern, prefabrication, modularisasi, dan otomatisasi dalam berbagai tahap konstruksi guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta meminimalkan pemborosan material dan waktu. Nah, konsep utamanya apa dari offset construction ini? Tentu adalah adanya shifting ya, pergeseran dari project base menuju product base. Di mana project base ini tadi saya sampaikan di awal bahwa project base itu bersifat unik, custom sesuai desain, sementara product base ini lebih banyak ke standarisasi ya. Jadi bagaimana pekerjaan itu bisa lebih cepat karena sudah dilakukan di manufaktur gitu.
Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri itu adalah ekosistem konstruksi yang saat ini ya. Jadi berbasis development, berbasis desain, kemudian dikonstruksi di site gitu. Kemudian ya jadilah final building gitu ya. Nah, sementara kita akan bergeser ke product base. Jadi ekosistemnya tersebut kita rubah gitu ya. Jadi yang pertama development dan procurement. Artinya kita justru sudah merencanakan dari awal akan menggunakan material apa yang nanti akan bisa kita eh, manufaktur di tempat lain sebelum kita kirimkan ke project gitu ya. Jadi memang dari awal sudah di setting gitu ya, didesain supaya ini bisa dilakukan manufacturing di workshop ataupun di plant gitu ya. Sehingga ini akan menghemat dari sisi waktu karena seolah-olah jadi paralel gitu kan kerjanya, site-nya tetap bekerja misalkan dari sisi strukturnya masih masih on site gitu ya, tapi dari sisi eh, arsitekturnya ini sudah dilakukan secara offset sehingga secara paralel kita bekerja sehingga pada akhirnya akan memberikan benefit waktu yang lebih cepat. Nah, kalau kita bicara benefit, opportunity, dan risk ya dari hasil survei nih US Federal Highway Administration McKinsey juga nih ya. Jadi offset construction itu bisa mempercepat masa konstruksi sampai 50% ya. Secara waktu bisa 50% lebih cepat dan secara biaya ini bisa mengurangi biaya sampai 20%. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau kita bisa menerapkan ini akan sangat efisien gitu ya proyek-proyek di tempat kita gitu. Nah, kalau kita lihat di sana ada opportunity. Opportunity-nya tadi ya 20% saving, tapi juga ada risiko sebetulnya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, justru malah bisa menimbulkan overrun ya, cost overrun sampai 10%. Jadi secara range itu kita bisa turun 20% atau juga bisa naik 10%. Nah, bisa kita lihat di sana ada beberapa struktur biaya ya. Ada pada saat pre-construction, kemudian pada saat construction dan pada saat desain gitu. Nah, ini yang abu-abu tua ini kita bisa lihat ini adalah traditional construction cost ya. Jadi yang cost yang selama ini kita kita lakukan gitu ya. Nah, terus yang warna biru ini itu adalah range dari biaya offset savingnya ya, katanya saving dari offset. Jadi dia bisa saving tapi juga bisa over gitu. Nah, setelah diakumulasi ke bawah, nah ini hasilnya. Jadi dia bisa lebih hemat 20% atau juga bisa lebih boros 10%. Nah, ini tergantung bagaimana cara mengelola dan mengambil keputusan apa saja yang perlu dilakukan uh, offset construction-nya gitu. Nah, ini ada pendekatan pemilihan sistem modular ya. Jadi dari penelitian McKinsey juga nih ya. Jadi ke sebelah ini dari kiri ke kanan ini adalah peningkatan scale-nya. Kalau ke atas ini adalah peningkatan dari kompleksitasnya ya. Jadi yang paling bawah ini adalah single disiplin gitu ya, individual unit. Kalau kita rangkai lagi akan menjadi panel. Kalau panel-panel ini kita rangkai lagi akan menjadi volumetric units. Kemudian dari volumetric ini kita lengkapi dengan panel-panel yang lain, maka dia akan menjadi struktur yang komplit. Nah, kalau kita naikkan lagi kompleksitasnya, maka di sini akan ada transitional single unit gitu ya. Ini sudah ketambahan, misalkan di sini tadi struktur, di sini sudah ketambahan ada barang-barang finishing atau arsitektur gitu ya. Nah, kemudian ini dikembangkan lagi scale-nya, digedein, ini menjadi pre-finish panel, kemudian ini digabungkan lagi dengan panel-panel yang lain, maka dia akan menjadi pre-finish room, jadi sebuah ruangan. Nah, kemudian dikembangkan lagi, ditambah atap, maka dia akan menjadi pre-finish house gitu. Nah, ini yang paling kompleks lagi ke atas, ini adalah fully service and finish single unit gitu ya. Nah, ini kalau kita gabungkan lagi, nanti akan menjadi fully service and finish wall. Lalu kita rangkai lagi, ini menjadi room. Dan yang terakhir, ini sudah menjadi rumah lengkap ya, berikut dengan instalasi MEP-nya, seperti itu. Nah, kemudian McKinsey juga memberikan hasil penelitian bahwa bagaimana kita menetapkan kita mau menggunakan 2D panels ataupun 3D volumetric. Gitu ya. Kalau panel itu seperti ini ya Bapak Ibu ya, yang
yang 1 dan 2 ini panel, kemudian kalau yang 3 dan 4 ini udah bentuknya sudah ke arah 3D volumetric gitu ya. Nah ini kalau 2D panel itu lebih condongnya adalah design flexibility and optimize logistic. Jadi artinya desain yang dibuat itu fleksibel, artinya bisa diubah-ubah gitu ya, layoutnya bisa dirubah-rubah. Kemudian logistiknya kenapa optimize? Karena dengan semakin kecil elemen-elemen yang dibuat dan dikirim, tentu logistiknya juga akan semakin efisien gitu ya, karena barang yang sama bisa dijadikan satu, kemudian ditumpuk, bisa berjalan satu armada misalkan gitu. Namun kalau kita bicara yang di volumetric ini tentu lebih rumit lagi gitu ya dalam mengatur logistiknya, karena dia bentuknya sudah besar kan, karena volumetric ya, volumetric. Jadi akan memakan biaya logistik yang cukup besar kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik gitu ya. Tapi yang menjadi keuntungan 3D volumetric itu adalah dia sudah terstandarisasi gitu. Jadi pekerjaannya itu sudah standar, kemudian repeatability ya. Jadi mudah untuk dilakukan secara berulang gitu ya. Dan cost reduction. Cost reduction-nya ini nanti didapat karena tadi biaya transportasi itu akan terpusat kepada satu lokasi workshop gitu ya, yang mana nanti dari workshop ini nanti akan disebar ke proyek-proyek yang dituju gitu. Jadi kalau kita bicara example project-nya gitu, jadi yang di 2D panel ini lebih banyak digunakan untuk high quality single family housing ya. Jadi untuk rumah-rumah seperti itu, kemudian sekolah ataupun penjara gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah suburban affordable housing ya. Jadi rumah-rumah yang di pinggiran gitu, yang di pinggiran kota dan masih terjangkau harganya. Lalu yang paling cocok untuk menggunakan 3D volumetric itu adalah high rise building ya, high rise on precast concrete. Kemudian juga low middle rise apartemen gitu ya, building atau hotel. Jadi ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa kita lakukan offset construction namun berbasis 3D volumetric seperti itu. Namun banyak tantangan juga yang kita hadapi saat ini ya untuk bisa melakukan offset construction. Kenapa? Nah ini dari sisi dari Smith and Quayle 2017 nih, di bukunya ya di buku Smith and Quayle ini mengambil dari McGraw-Hill Report ya. Tantangan-tantangan yang dihadapi adalah pertama, arsitek itu tidak mendesain untuk prefab ya. Ya kita tahu arsitek mendesain biasanya sesuai dengan idealismenya gitu ya. Untuk masalah konstruksinya, bagaimana mengerjakan, bagaimana metodenya itu biasanya diserahkan kepada teknik sipil seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, owners do not want prefabricated elements. Ya, jadi pihak owner nih ini tidak ingin prefabricate, ya, tidak ingin prefabricate. Kenapa? Ya kita tahu owner yang punya uang gitu ya, itu tentu pengen sesuatu custom gitu ya, pengen oh ini dirubah, ini dirubah. Nah, itu akan sulit terjadi ketika kita menggunakan barang prefabricated gitu ya. Karena kalau udah prefabricated udah dirangkai tinggal pasang seperti itu. Nah, yang ketiga, tipe proyek ini tidak applicable gitu ya. Ini belum applicable di sini. Kemudian juga ada kendala mengenai fasilitas manufaktur lokal yang ada di Indonesia ini juga mungkin masih terbatas gitu ya, maupun di luar negeri juga gitu ya, masih terbatas. Kemudian tenaga kerja terlatih ini juga ketersediaannya juga masih kurang gitu ya. Dan yang terakhir eh, belum familiar dengan prosesnya. Nah, ini juga menjadi kendala-kendala yang kita hadapi dalam rangka untuk mengubah dari onset construction menjadi offset construction. Nah, ini tipologi dan jenis produk offset construction ya. Jadi tipologinya nih contohnya misalkan single family housing, kemudian multi family housing, commercial, education, healthcare, industrial, hospitality dan data center. Ini yang biasa kita lakukan pembahasan untuk bisa dilakukan offset. Lalu yang sebelah kanan ini adalah tipe-tipe atau jenis produk apa saja sih yang bisa dilakukan secara offset gitu ya. Contohnya di sana ada prefabricated exterior walls ya, dinding luar untuk fasad, kemudian curtain wall assembles ya, mullion, transom dan kaca ini di assemble di di workshop gitu ya, kemudian bisa dikirim ke
lapangan tinggal pasang gitu. Dan precast konkret ya untuk baik untuk struktur ya, untuk plat gitu ya, maupun untuk dinding ya, dinding fasad ini juga bisa. Kemudian HVAC, kemudian steel assembles gitu ya, cross laminated timber dan lain-lain ya. Ini yang bisa dilakukan untuk di offset. Nah, bedanya apa sih antara onset dan offset construction itu? Jadi yang pertama adalah onset dulu nih yang sebelah kiri ya. Di sana ada kotak-kotak itu. Kotak itu adalah proyek ya. Nah, jadi ini proyek 1, kemudian ini proyek 2, ini proyek 3, ini proyek 4 gitu ya. Ada 4 titik proyek. Kemudian yang lingkaran ini adalah vendor ya, source and fabrication, artinya barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh proyek itu yang akan dikirim ke proyek itu. Nah, kalau kita lihat di sini, arah panahnya ya dari setiap vendor ini, mereka menuju ke proyek-proyek ini. Misalkan iron gitu ya, ke proyek 1, ke proyek 2, ke proyek 3, ke proyek 4 itu. Kemudian wood ya, wood juga sama nih, ke proyek 2, proyek 1, proyek 3, proyek 4. Semua seperti itu. Jadi semua material itu mengirim ke masing-masing proyek yang membutuhkan. Sehingga di sini akan terjadi banyak mobilisasi material ya. Jadi akan banyak timbul jejak karbon gitu. Nah, bandingkan ketika kita sudah melakukan offset construction atau industrialisasi konstruksi ya. Di sini kita buat sebuah hub gitu ya, sebuah hub fabrication site gitu. Jadi ini proyek-proyek yang kotak tadi, kemudian ini adalah vendor-vendor yang bulat-bulat ini vendor. Nah, vendor ini cukup mengirimkan ke industrial fabrication site ini, ke hub ini saja. Kemudian dari sini dirangkai ataupun di prefabrication, kemudian baru dikirim ke project. Nah, ini yang akan kita terapkan gitu ya. Jadi konsep penerapan di kita nanti di Adikarya ini jadi vendor-vendor tadi ya, vendor 1 misalnya sampai 6 gitu ya, itu akan mengirim ke plant atau workshop hub yang dimiliki oleh kita Adikarya menggunakan aset-aset kita yang saat ini masih berupa tanah misalkan ataupun kita juga punya plant gitu ya. Kita melakukan semua prosesnya ada di sini. Lalu baru kita kirim ke proyek-proyek sehingga ini akan mengurangi jejak karbon gitu. Nah, sebelum masuk ke plan ini kita punya unit kerja namanya BIM Center ya. Jadi di sini eh, proyek kita dapatkan nih, misalkan ya, yang dari owner ya, kita mendapatkan proyek baik sifatnya design and build maupun design bid build gitu ya. Nah ini kita begitu dapat proyek, kita lakukan modeling di BIM Center. Di BIM Center nanti ada modeling, kemudian ada costing dan juga ada scheduling. Nah dari situ nanti masuklah ke plan workshop ini untuk dilakukan optimalisasi desain bagaimana nanti bisa dilakukan prefabrication seperti itu. Baru nanti vendor-vendor ini mengirimkan materialnya di sini, dirangkai, kemudian baru dirilis ke project. Nah, dampak lingkungan apa kalau kita mengubah menjadi offset construction ya? Jadi tentunya kita akan melihat ada nggak penurunan karbon dari proses bisnis itu gitu ya. Nah ini ternyata kalau menggunakan offset itu dari material production tidak terlalu beda jauh ya. Di offset justru malah karbonnya lebih banyak gitu ya dibandingkan di onset. Ya, kemudian material transportation juga social, kemudian offset construction ini tentu banyak ya karena di offset onsetnya 0 gitu ya. Kemudian modul transportation, nah di sini 365, di sini 0. Nah, onset construction-nya sedikit ketika sudah menggunakan offset tentu di project-nya tinggal sedikit ya. Nah, kalau kita menggunakan onset seluruhnya maka 6.900-nya hampir 10 kali lipat ya, 8 kali lipat lah gitu. Terus worker transportation ya. Jadi transport tenaga kerja kalau offset juga sedikit karena orangnya juga tentunya tidak sebanyak ketika orang yang bekerja di onset. Ini juga hampir 4 kali lipat nih. Nah, waste manajemennya juga mirip-mirip, sehingga ketika dikalkulasi secara total, penggunaan jejak karbon offset itu 30.000. Sementara kalau onsite itu 33.000, sehingga
ada penurunan 10% ya terhadap total CO2 ekuivalen. Sehingga eh, offset construction ini eh, menjadi lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, ini eh, intermezzo sedikit ya Bapak Ibu ya. Adikarya kita sudah menggunakan atau menerbitkan Adi Knowledge Series ya. Ada beberapa buku yang kita terbitkan terkait dengan BIM, kemudian juga ada terkait dengan proyek-proyek yang besar ya, jadi kayak tol Sigli Banda Aceh, kemudian yang dalam proses saat ini adalah tol Jogja Bawen gitu ya. Kemudian dari beton kita juga ada buku. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah buku tentang AKS BIM ya, ADI Knowledge Series. Eh, ini Innovation Technology Series ya, ini judulnya Integrasi Kolaborasi Efisiensi BIM Konstruksi. Ya, jadi buku ini membahas tentang manfaat BIM, termasuk peningkatan kolaborasi, pengurangan pemborosan, peningkatan efisiensi, tantangan dan kendala yang masih perlu diatasi di bidang konstruksi. Dan buku ini cocok untuk pelaku dunia konstruksi ya, misalkan arsitek, insinyur, kontraktor, ataupun mahasiswa. Dan buku ini sudah tersedia di toko buku Gramedia. Di sini sudah ada daftarnya ya Bapak Ibu di Gramedia Matraman dan sebagainya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu berminat bisa membelinya di toko buku Gramedia. Sebenarnya kita juga ada link ya kalau mau membeli online, namun saya lupa untuk menampilkan. Nah, yang kedua, kita punya BIM Center ya. Tadi sudah saya sampaikan diagram di awal bahwa BIM Center ini mengolah modeling 3 dimensi ya untuk eh, diserahkan kepada tim proyek gitu. Jadi BIM Center ini unit baru dan Adikarya membuka peluang kolaborasi secara profesional ya dengan pihak ketiga atau partner. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan di sini ada yang berkecimpung di dunia BIM gitu dan memiliki badan usaha terkait dengan konsultansi BIM gitu ya, nanti bisa bekerja sama dengan Adikarya untuk bisa menjadi rekanan dan bisa mengikuti tender di tempat kami untuk mengerjakan modeling dari seluruh proyek yang dikerjakan oleh Adikarya gitu ya. Jadi eh, target marketnya sebenarnya proyek ADI ini cukup banyak ya. Jadi dari mulai yang CO ataupun non CO, CO ataupun non CO. Nah, nanti insya Allah semua itu akan dilakukan modelingnya di BIM Center ini dan kami membutuhkan kolaborasi dengan para partner untuk bisa mengerjakan itu semua. Kemudian juga proyek-proyek eksternal itu kita juga akan jaring juga barangkali ada kontraktor ataupun konsultan ataupun owner dari luar yang ingin menggunakan jasa BIM Center di ADI ini gitu ya. Nah, nanti kami terbuka kalau misalkan ada Bapak Ibu yang berminat nanti bisa menghubungi kami gitu ya. Nah, dari itu semua kita bisa menyimpulkan ya bahwa BIM sebagai sebuah sistem dan proses yang berbasis teknologi mampu meningkatkan kinerja proyek dan mendukung industri konstruksi manakala dipadukan dan diintegrasikan dengan pengalaman dan pemikiran yang strategis dalam melihat peluang dan risiko untuk mendapatkan benefit yang maksimal bagi semua stakeholder. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Sekar selaku moderator. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Erwin atas materinya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mengingatkan bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi itu harus daftar terlebih dahulu di srtf.p3sm.or.id, ikuti kegiatan dan nanti waktu selesai akhiri kegiatan. Baru kemudian e-sertifikat dan materi akan muncul setelah kegiatan selesai. Ini informasinya di-share secara berkala oleh panitia di chat. Baik, Bapak Ibu peserta, bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Eh, Baik, Bapak, mungkin sambil nunggu peserta untuk bertanya, mungkin dari saya dulu ya, Pak ya. Tadi kan dalam studi kasus Stadion Sumatera Utara ya, Pak, disebutkan
ada penggunaan QR code untuk manajemen materialnya. Nah, eh bagaimana tuh Pak cara BIM itu bisa mengintegrasikan sistem QR code ini supaya eh datanya itu akurasi serta mengurangi kesalahan identifikasi dari material. Itu apa ada standar khusus seperti tadi penamaan modul untuk memastikan operabilitas antara model BIM dan sistem QR code-nya, Pak? Ya, makasih Bu Sekar untuk pertanyaannya. Jadi untuk menggunakan atau membuat ya, mengenerate QR code ini sebenarnya kita tidak menggunakan software BIM, Bu. Kita Hmm. menggunakan bisa kita gunakan aplikasi generate QR itu bisa atau menggunakan eh, Excel. Menggunakan Excel itu juga bisa. Jadi kita pakai Excel saja, kemudian kita kasih tabel gitu ya. Tabelnya seperti tadi, boleh saya share lagi ya. Nah ini Bu, misalkan ini kita pakai di Excel bisa. Jadi misalkan tampak, nah ini kita kasih satu kolom, arah sirip satu kolom, nomor satu kolom, bagian part satu kolom gitu ya. Nanti di Excel itu ada fungsi untuk membuat generate QR gitu ya. Nah nanti Oh, informasi-informasi itu dimasukkan ke dalam formula di Excel, kemudian nanti akan tergenerate QR oleh si Excel itu. Nah dari Excel itu tinggal kita ambil, nanti kita tempelkan ke apa namanya masing-masing elemen atau panel gitu. Jadi kalau dari sisi BIM-nya sebetulnya bagaimana BIM itu mendukung desain supaya bisa sangat detail, kemudian kita juga bisa melihat atau menghitung beratnya gitu ya, berat dari si panel gitu. Karena kan kalau berat ini terkait dengan eh, alat angkut material yang ada di proyek ya Bu ya. Misalkan ya, biar diangkut pakai TC atau menggunakan passenger hoist gitu, kan ada kapasitasnya ya. ya, Terutama kalau passenger hoist itu kan kapasitasnya dari sisi dimensi gitu ya Bu ya. Di samping berat gitu, di samping berat. Kalau TC apa namanya parameternya adalah di beratnya gitu ya. Nah, artinya bagaimana kita membuat modul itu jangan sampai melebihi dari kapasitas yang ada di proyek gitu, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ketika sudah sampai di proyek. Ternyata lebih berat nggak bisa diangkat, percuma saja gitu kan. Jadi BIM itu juga kan bisa menghitung volume ya Bu ya, menghitung volume, ya. menghitung berat. Artinya fungsi Mhm. BIM di sana gitu. Jadi dia mendesain, kemudian tahu informasi apa sih informasi apa saja yang perlu di dalam elemen tersebut gitu. Jadi kita bisa memadukan beberapa aspek itu di dalam BIM gitu. Nah, terus bagaimana untuk menamai nomenklaturnya tadi? Ya, tentu saja ini sangat customize ya Bu ya. Tidak bisa disamakan antara satu proyek dengan proyek lain tergantung dari produk apa sih yang mau di eh, buat QR code-nya gitu ya. Ini misalkan nanti kalau mau bikin panel precast untuk fasad. Nah, mungkin agak mirip-mirip nih Bu gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti mau bikin interior interior ini aluminium kaca gitu ya, mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi sangat bergantung pada produk apa sih yang mau kita kita produksi itu sangat tergantung pada itu Bu. Jadi memang di customize setiap produk yang beda Betul, pasti akan beda ya, Pak betul, ya. betul Bu. Oke. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan dari Pak Kristianto. Ini mungkin ada 3 pertanyaan. Saya bacakan tiganya langsung atau satu persatu, Bapak? Langsung tiganya boleh Bu. Oke, boleh. Yang pertama, pengalaman dari narasumber untuk development BIM dari awal sampai dengan dapat digunakan untuk proses konstruksi berapa lama? Kemudian yang kedua, development BIM di Adikarya berapa lama sampai dengan ready seperti saat ini? Dan yang terakhir,
Dari sisi cost reduction, berdasarkan pengalaman Bapak, berapa saving yang didapat dari implementasi BIM dibandingkan yang tidak menggunakan BIM? Terima kasih. Iya, dari Pak Kristianto ya Bu ya. Ya, ke Ristianto. Ya, pengalaman dari narasumber dari awal sampai dapat digunakan berapa lama? Maksudnya, Untuk proses konstruksi berapa lama? Dari awal sampai dengan dapat digunakan untuk proses konstruksi. oh, maksudnya modelingnya gitu ya? Iya, Modelingnya benar berapa Pak. lama gitu sampai bisa di... Jadi proses developmentnya Pak. Ya Pak Kris, development apanya ya Pak? Development modelingnya Pak, seperti yang Bapak sampaikan Oh, tadi. Jadi kan development. Ya, ya, kalau ya. pengalaman kita itu bisa sampai 3-4 bulan itu untuk development satu building gitu Pak. Nah kalau di Ya, ya. pengalaman Bapak seperti apa? Ya. Oke Pak Kris. Jadi kalau di kita itu mendevelop satu bangunan itu biasanya bisa sampai 2 bulan Pak. Ya, 2 bulan itu misalkan kita butuh 2 modeler Pak. Jadi satu modeler itu bisa bisa punya kapabilitas 2 disiplin, yaitu arsitek dan struktur. Kemudian yang modeler satu lagi itu untuk MEP. Itu biasanya kita seperti itu Pak. Bisa di 2 bulan itu. Lalu Pak, kalau 2 bulan kan berarti proyeknya sudah berjalan Pak itu ya. Mm, Itu mm. bagaimana Pak menyiasati proyek berjalan dengan paralel development berjalan Pak? Jadi gini Pak, kalau yang selama ini berjalan itu modeler itu kan ada di proyek ya Pak ya, ada di proyek, kemudian dari awal sudah mengikuti proyek dan ini kan proyek itu kan kalau kita lihat schedule-nya ya Pak ya, dari item pekerjaan tuh kurva S-nya gitu bisa kita lihat dari MS Project-nya kita bisa lihat kan tidak semua pekerjaan itu dilakukan di awal gitu ya. Yang di awal ini kan biasanya kan pekerjaan bawah gitu ya, masih pondasi gitu ya, bagian struktur bawah masih pondasi. Biasanya pondasi kan juga bisa bisa sampai lebih dari 2 bulan pekerjaannya gitu Pak kalau harus building gitu ya. Artinya fase itu bisa dilakukan sebetulnya secara paralel di lapangan masih menggunakan atau masih mengerjakan struktur bawah, modeling kita sudah bisa sampai ke struktur atas gitu. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi prioritasnya yang awal-awal dulu kita kerjakan untuk bisa dilakukan di lapangan pekerjaannya, baru nanti kita lakukan modeling untuk di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, cuman yang kita mau rubah sekarang itu adalah, Pak, modeling itu benar-benar sudah jadi 2 bulan di awal itu jadi benar-benar jadi semuanya gitu sampai ke atas gitu sampai atap gitu. Kalau selama ini kan enggak ya. Jadi kita punya schedule nih. Schedule misalnya proyek 1 tahun gitu Pak, katakanlah 1 tahun. Biasanya kan ukurannya bahwa kita nggak terlambat dari sisi desain ataupun engineering kan, asalkan 2 bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, gambar sudah ready kan biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini yang akan kita tarik ke depan gitu Pak. Jadi kita ingin di 2 bulan pertama itu sejak kita terima kontrak, itu sudah selesai semuanya gitu. Tapi sesuai dengan gambar kontrak yang kita terima gitu. Setelah itu, setelah 2 bulan selesai, kita serah terimakan ke tim proyek. Nah, proyek itu nanti akan eh, melaksanakan seterusnya gitu, membuat shop drawing, menurunkan dari 3D modelnya gitu. Jadi tugas proyek itu menjadi lebih ringan karena kerjaan ini sudah selesai di awal gitu Pak di 2 bulan pertama. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan di fase pelaksanaan proyek ya itu nanti masih menjadi tugasnya si modeler proyek gitu Pak. Sampai misalkan ada perubahan, ada hitung-hitungan VO dan sebagainya gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak untuk yang perubahan proses yang akan kita jalankan gitu. Kemudian yang kedua Pak, tadi development di ADI berapa lama ya sampai bisa seperti ini gitu ya. Kalau saya boleh cerita, Adi itu mendirikan Biro BIM itu tahun 2017, Pak. 2017, kemudian apa setting awal gitu ya, Pak ya. Jadi pengenalan, awareness ke mana teman-teman di lapangan gitu ya, maupun di kantor departemen gitu. Itu awareness itu sampai kurang lebih 2 tahun ya, Pak ya. Kemudian kita membuat manual atau kebijakan di level korporasi gitu, dan tahun 2020 Adikarya mendapatkan ISO 19650. Dan itu yang pertama Pak di Indonesia
mendapatkan ISO 19650 BIM, kemudian kita sempurnakan lagi di tahun 2022 ISO-nya 19650 Kite Mark ya. Itu levelnya lebih atas lagi, dan saat ini di tahun 2024 ya, 2025 ini sudah implementasi BIM itu sudah sampai ke 8D Pak, kalau di Adikarya gitu ya. Kebetulan 8D itu kita membuat software sendiri Pak, ya, tapi menggunakan pihak ketiga ya, karena kita bukan orang IT, kita orang engineer, tapi kita yang membuat konsepnya gitu Pak. Jadi konsep 8D itu yang berkaitan dengan safety management, itu kan juga amanah dari Permen PU ya, di sana menerapkan BIM dari 3D sampai 8D. Nah, selama ini kan 8D belum ada software yang bisa digunakan gitu ya Pak. Jadi akhirnya kemarin dari Adikarya menciptakan sebuah program yang kita namakan BISMA Pak. BISMA itu BIM Safety Management ADI. Gitu ya. Jadi itu nanti kita bisa gunakan ketika Bapak punya model gitu ya, model 3D model gedung gitu. Kemudian Bapak ingin menghitung berapa sih kebutuhan untuk safety features gitu ya di gedung itu gitu. Itu Bapak tinggal masukkan desain tadi 3D model itu ke dalam software tadi Pak yang kita buat, yang kita namakan BISMA tadi. Dan itu tapi masih Revit saja Pak ya yang kompatibel ya. Kita memang berbasis Revit dulu gitu ya. Kita belum mengembangkan software yang lain gitu ya. Jadi basis Revit kita masukkan ke dalam software BISMA tadi, nanti akan di running otomatis tuh Pak sama BISMA, nanti akan ketemu tuh area mana yang berbahaya gitu ya, kemudian harus dikasih apa gitu, kemudian volumenya berapa, kemudian biayanya berapa, itu nanti akan bisa tergenerate otomatis, dan outputnya nanti gambar 3D model yang tadinya polos gitu ya dari Revit, begitu nanti diproses di dalam software tersebut, nanti akan keluar 3D model yang sudah ada ini safety features-nya gitu Pak. Misalkan di pinggir-pinggir nanti sudah ada apa safety deck gitu ya, kemudian ada railing apa safety net, kemudian di area tangga ataupun lift itu nanti juga akan ada pengaman, area tangga ada pengaman, railing segala macam. Itu yang sudah kami lakukan di Adikarya seperti itu Pak. Kita sudah mendevelop BISMA namanya. Gitu Pak. Jadi perjalanan kita dari tahun 2017 ya Pak, dibentuknya Biro BIM tersebut. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga tadi cost reduction ya Pak ya. Sudah berapa gitu ya. Jadi memang ini agak sulit Pak untuk menjawabnya gitu. Karena cost reduction ini kan tidak hanya tergantung dari faktor BIM gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh BIM itu adalah bagaimana kita mencegah biaya rework yang akan terjadi. Ya, misalkan artinya perhitungan cost reduction itu masih kita membandingkan terhadap potensial cost yang akan keluar manakala kita tidak menggunakan BIM gitu Pak. Dan itu kalau di kita kemarin kita hitung-hitung itu kurang lebih di angka 0,4% kalau nggak salah Pak dari nilai kontrak gitu ya. Artinya cukup besar ya, 0,4 itu kalau kita masukkan ke laba kan artinya nambah 0,4%, dan itu cukup lumayan Pak kalau kita bicara di dunia konstruksi kan labanya memang kecil ya, artinya 0,4 itu cukup signifikan gitu. Tapi itu kan kembali lagi Pak, cost itu kan tidak hanya tergantung pada salah satu aspek gitu ya, di mana aspek yang lain cukup banyak yang mempengaruhi, misalkan dari sisi kenaikan harga material, kemudian kesalahan hitung material, misalkan volumenya nggak benar gitu kan, terus apa metode kerja yang tidak tepat gitu ya, itu banyak sekali faktornya sebetulnya itu. Tapi kalau dari sisi BIM sendiri cost reduction secara stand alone ya kurang lebih sih di angka itu Pak, 0,43% kalau nggak salah kemarin sudah pernah kita
kita hitung gitu ya. Kira-kira gitu Pak Kris. Apakah sudah cukup menjawab? Silakan Pak Kris kalau mau ada tambahan lagi. Iya, Pak. Eh, Kalau ini Pak, dari sisi tadi ya, kalau untuk implementasi BIM-nya sendiri tadi hanya berbasis Revit ya Pak ya? Yang berbasis Revit tadi yang berkaitan dengan 8D-nya Pak, BISMA Pak. Tapi kalau Oh, kalau yang modeling banyak sekali Pak, kita menggunakan 3D oh banyak model. feature ya berarti Pak, Banyak. nggak hanya Revit ya. Oh enggak. Oke, baik. Itu termasuk juga nanti implementasi, artinya bisa dipakai sampai dengan itu ya Pak ya. Pelaksanaan artinya termasuk shop drawing dan sebagainya itu udah terimplementasi dengan menggunakan BIM Pak ya. Kalau di Sudah Pak, sudah. Adikarya Sudah Pak. itu. Cuman memang kalau untuk shop drawing itu kadang-kadang teman-teman masih pakai bantuan apa itu? Dua dimensi gitu Pak, AutoCAD itu karena ya mungkin karena Oh, ada kapasitas. AutoCAD-nya lagi Pak ya Mas ya. Ya Hmm. saat ini begitu Pak, tapi memang kita arahnya nanti akan meniadakan 2D gitu ya. Jadi semua itu akan diambilkan dari 3D modelnya, kemudian diturunkan menjadi shop drawing, menjadi bentuk 2 dimensi. Nah itu memang belum semua personel modeler ataupun drafter itu yang punya kapabilitas ke sana gitu Pak. Nah ini pelan-pelan kita mau mau mengarah ke sana sehingga lama-lama kita akan meniadakan 2D gitu Pak. Ini Hmm. kondisi yang saat ini Apakah masih ini termasuk juga ini Pak, waste apa? manajemennya juga Pak, waste manajemennya. Kayak misalnya rebar dan sebagainya itu apakah sudah di-generate juga di Adikarya Pak untuk yang waste apa manajemennya? Ya ya. Kalau untuk rebar Pak, kita pakai ini Pak, pakai platform namanya apa itu? Ada Pak, kita pakai platform Lodon kah Pak? bukan Pak. Itu apa? Hmm. Kalau Glodon itu untuk modelingnya ya TRB ya Pak ya. Itu kita pakai pakai ngitung volume pakai Glodon, Kubikos, TAS itu yang untuk arsitek sama struktur. Nah, untuk TRB itu rebar ya, kita pakai Glodon itu TRB untuk menghitung rebar. Tapi untuk waste management itu ada Pak, Cutting Optimization Pro Pak namanya Pak. Pernah dengar Pak? Cutting Optimization Pro. Nah, Hmm. itu bisa tuh Pak untuk menghitung elemen-elemen. Contohnya kalau di kita besi beton lah ya, besi beton itu nanti berbanding schedule-nya nanti akan sisa panjang berapa. Misalkan kita ambil panjang di bawah 1 meter itu menjadi waste. Nah nanti akan kita dapatkan tuh Pak. Nanti ada berapa waste yang terjadi kalau kita menggunakan BPS seperti ini gitu. Ada Pak namanya Cutting Optimization Pro Pak. Tidak hanya untuk besi sih, untuk pipa itu juga bisa. Oke. Pokoknya elemen-elemen yang Ya. sifatnya belinya batangan, kemudian di lapangan disambung dan akan menyisakan sisa material gitu. Itu bisa menggunakan Cutting Optimization Pro. Hmm. Hmm. Oke Pak, baik. Artinya investasi untuk BIM ini cukup banyak ya Pak ya, softwarenya ya Ya, Pak, betul yang Pak. sudah diterapkan di Adikarya ya. Betul, sangat banyak Pak. Makanya tadi kalau Hmm. Bapak cermati di akhir slide saya tadi kan ada BIM Center ya Pak. BIM Center itu sebenarnya targetnya dua Pak. Mengefisienkan jumlah personil di lapangan di proyek. Yang kedua adalah mengefisienkan atau mengurangi jumlah lisensi Pak gitu. Karena dengan adanya ditarik ke depan, gambar sudah jadi semua di 2 bulan pertama, maka kebutuhan modeler di proyek sudah tidak sebanyak saat ini gitu. Sehingga identiknya kan gini Pak, satu lisensi itu untuk satu modeler kan gitu. Ketika modelernya berkurang, maka lisensi itu akan berkurang gitu. Betul Pak, saat ini sangat besar investasi kita di lisensi untuk BIM Pak. Makanya kita berusaha untuk bagaimana mengurangi itu dengan mengubah proses bisnisnya gitu Pak. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Grace. Terima kasih Pak Kris atas pertanyaannya. Bapak Ibu peserta silahkan yang mau bertanya lagi bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, sambil nunggu lagi nih Pak peserta yang mungkin lagi menuliskan pertanyaannya atau mikir mau nanya apa nih. Em, Tadi kan selesai di PPT-nya Bapak ada
ada McGraw-Hill report itu menyebut pemilik proyek sering menolak prefabrikasi. Nah, gimana caranya nih Pak kita ngasih tahu atau mendemonstrasikan gitu nilai tambah BIM, kemudian konstruksi modular ya, manfaat-manfaatnya, keuntungannya itu pada pemilik proyek yang cukup skeptis gitu Pak, karena kan nggak sebenarnya belum semua ya Pak ya yang mau menggunakan teknologi ini, apalagi BIM ini makin lama dimensinya makin nambah. Ya, oke Bu. Ya. Ini ya, jadi dari McGraw-Hill Report tadi ya, owners do not want prefabricated elements. Saya bisa memaknainya begini Bu. Jadi kalau misalkan, kalau owner tuh ya, owner itu kan bisnis gitu ya Bu ya. Pertimbangannya pasti value kan gitu ya. Kan Betul. harga dengan value itu kan beda ya Bu ya. Kalau harga itu kan benar-benar uang gitu, relatif dengan uang. Tapi kalau value ini kan masih ada unsur lain gitu. Nah, mungkin gini Bu, owner-owner yang tidak ingin menggunakan prefabricated ini mungkin owner yang sifatnya skalanya mungkin skala yang tidak terlalu besar gitu ya. Artinya misalkan dia bangun bangun sebuah bangunan hotel atau apartemen, ya paling ya cuma satu atau dua gitu Bu. Tapi begitu ownernya ini sudah kalibernya sudah besar gitu ya, eh, apa namanya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mirip berulang gitu ya, itu akan sangat terbantu, akan sangat efisien ketika dia menggunakan desain yang sama, yang mana dengan desain yang sama otomatis kan itu bisa dilakukan apa itu yang dimanufakturkan gitu Bu ya. Jadi cetakannya gitu kan jadi sama. Jadi tidak perlu membuat cetakan berkali-kali karena desain yang berbeda, tapi efisiensinya itu bisa diambil dari sana gitu. Dengan desain yang mirip itu akan menjadi efisien karena cetakannya satu, produksinya cepat, kemudian dia bisa dikirim ke berbagai lokasi. Artinya pemahaman kita kepada para owner itu adalah dari value itu Bu. Value bahwa dengan menggunakan prefabricated itu justru akan mempercepat waktu pelaksanaan. Di mana kalau mempercepat waktu pelaksanaan otomatis proyeknya lebih cepat jadi. Terus banyak efisien dari sisi molding ya, tadi cetakan tadi bikin moldingnya jadi nggak lama. Artinya dengan menggunakan BIM kita bisa mendesain sesuatu menjadi lebih efisien, bisa distandarisasikan menjadi sebuah produk yang bisa dilakukan secara berulang. Gitu. Kira-kira itu Bu yang bisa kita apa ya berikan pemahaman ya kepada owners gitu. Nah, kalau memang produknya nggak banyak, memang biasanya kan anu ya Bu, pengen ini loh signature-nya saya kayak gini gitu, kayak gini karena nggak banyak gitu. Tapi begitu sudah ngomong banyak gitu ya, kayak yang istilahnya konglomerasi gitu yang bikin bikin kawasan di beberapa tempat gitu, itu kan akan berpikir gitu ketika dia idealis gitu ya, satu gedung dengan gedung sebelahnya aja beda gitu ya, itu akan membuat cost-nya jadi tinggi dan pasti uh, berpikirnya kan akan ke sana ya kalau seorang bisnismen gitu kira-kira. Betul. Itu sekarang. Nah, berbicara mengenai skala proyek nih Pak, eh, berarti menurut Bapak inovasi seperti BIM sampai 10D itu atau konstruksi modular itu apa masih realistis Pak diterapkan di proyek skala kecil atau daerah yang cukup terpencil yang infrastrukturnya terbatas? Ya. Sangat relevan Bu malah justru Hmm. justru sangat relevan. Jadi Mobbox yang tadi saya sampaikan karena saya memang tidak menjelaskan detail ya tentang Mobbox ya Bu di sini ya. Hmm. Mungkin saya ceritakan. Jadi Mobbox itu kan singkatan dari Mobile Box gitu ya. Ini diinisiasi dari Adikarya gitu. Saat ini kita sudah bisa membangun Mobbox itu 4 lantai Bu. Dan saat ini Hmm. kita sedang melakukan kajian gitu ya Hmm. untuk bisa sampai ke 13 lantai gitu. Oh. 13 lantai. Kenapa 13 lantai? Karena itu merupakan jumlah lantai yang paling pas lah gitu ya kira-kira di atas 10 tapi di bawah 20 gitu sehingga
itu mungkin menjadi sebuah angka yang cukup pas gitu untuk di dunia konstruksi Indonesia gitu ya. Nah, apa sih kelebihannya Mobox gitu ya Bu ya? Iya. Kita punya pengalaman di proyek, kalau nggak salah di mana ya, di daerah Papua kalau nggak salah Bu. Itu di daerah yang sangat terpencil, akan sulit sekali kita ke sana kalau dibangun secara konvensional menggunakan misalkan beton gitu ya Bu ya. Kita Iya. harus suplai, misalkan tidak ada plan, kita suplai pasir, suplai semen, suplai split, ya, suplai air dan lain-lain gitu ya. Itu kalau konvensional. Kalau ada plan pun, kita bangun plan di sana, kan hitung-hitungan bisnis juga. Kalau proyeknya kecil, masa pakai plan gitu ya. Jadi nggak mungkin juga gitu. Akhirnya hitung-hitungannya adalah kita harus banyak sekali mobil yang lalu lalang ke sana, di mana daerahnya sangat terpencil dan sulit untuk dijangkau Sulit oleh diakses. mobil besar gitu ya Bu ya. Nah, ini menggunakan Mobox Bu. Jadi Mobox itu sudah didesain gitu ya, dengan 4 lantai, di bawah 4 lantai juga bisa gitu ya. Kemudian barang itu kan dibuat panel-panel gitu Bu, kecil-kecil gitu ya. Jadi dia bisa di packing gitu, di packing kemudian dimasukkan ke dalam truk gitu, dikirim. Paling butuh truk berapa aja, tapi begitu nyampe di sana, dikonstruk langsung jadi gitu Bu. Dan itu sudah terbukti ya, di IKN kita dapat rekor muri. 2 itu Bu. Rekor muri pertama adalah eh, apa namanya, menginstall 4 lantai itu sampai topping off ya, itu hanya butuh waktu 29 jam. 29 jam tuh sudah Cepat ya, pakai Pak. 4 lantai, iya, topping off Bu. Itu dapat rekor muri. Kemudian setelah topping off, kita masuk ke pekerjaan arsitek dan MEP. Itu sampai totalnya tuh 15 hari Bu. Udah jadi benar-benar bisa dipakai. Udah ada toiletnya, sudah ada fixture-fixture saniternya gitu ya. Air sudah nyala, itu hanya dalam waktu 15 hari. Itu juga dapat rekor muri gitu. Nah, artinya justru malah yang seperti ini tuh akan sangat berguna ketika kita mengkonstruk bangunan di remote area Bu, yang sulit dijangkau. Karena semua udah dilakukan di manufaktur kan, udah dilakukan di workshop, tinggal kirim ke sana, tenaganya ada, pasang, selesai gitu. Begitu sudah nggak digunakan, dibongkar lagi Bu. Dibongkar lagi, masukin di packing lagi, dibawa pergi lagi. Artinya kita cuma sekali investasi gitu ya, tapi bisa berkali-kali mendatangkan value gitu. Dan berikutnya sudah nggak perlu lagi kita mengeluarkan investasi lagi gitu, selama kita tidak menambah unit gitu. Kira-kira itu Bu Sekar. Berarti dengan mobile box ini itu sangat relevan ya, Pak ya, karena jadi tinggal tidak perlu mendatangkan material-material Nggak perlu. agregat sebagai dan lain-lainnya dan Nggak perlu. sebagainya gitu ya. Ya, betul Bu. Jadi tinggal udah didesain sebelumnya nih box-boxnya tinggal dibawa dipasang ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi tinggal udah bawa kolom, nanti dirangkai sama balon, nanti plat, kemudian sandwich panel untuk Hmm, dindingnya gitu. tinggal dipasang, Kali tinggal di pasang. eh, 15 hari Bu, selesai Bu. 4 lantai gitu. Masangnya tuh 15 hari selesai. dan sebentar lagi udah sedang dikaji yang di atas 10 Yang lantai, Pak 13 ya. lantai kita sedang kaji ya. Nanti kan kaitan dengan gempa gitu ya. Kita kan Hmm. juga harus pertimbangkan karena Indonesia Karena kan daerah rawan masuknya gempa ke juga. medium to high rise ya, Pak Ya, ya. Gitu. betul. Nah itu Cukup menarik ya, Pak ya, ini mobile box. Apalagi kemarin kita harganya ngajak, yang di atas 10 lantai terhadap ya, gempa. rencana kita ngajak salah satu PTN di Indonesia Bu untuk Hmm. membantu mengkaji gitu ya. Hmm. Kemarin kita udah jajaki untuk kerjasama ke sana gitu. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari peserta di kolom chat nih, Pak. Saya Ya, bacakan ya, Pak ya. silakan Bu. Dari Pak Munawir, apakah BIM bisa dikombin dengan metode kerja konstruksi dengan schedule? Aplikasi apa yang digunakan? Oke. Tentu saja bisa ya, Pak siapa tadi Bu? Pak Munawir ya. Oh Tentu ya, saja ya. bisa. Eh, Kalau kita bicara dimensi BIM kan saat ini sudah 8D ya, dan 9D, 10D itu
sedang dalam tahap riset gitu. Nah, salah satu dimensi di BIM itu kan schedule ya, di 4D gitu ya. Kalau kita menggunakan Primavera P6 ataupun MS Project ya, Microsoft Project, itu kita bisa kombinasikan dengan 3D model. Nah, kombinasi ini sifatnya integrasi justru ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa software ya, salah satunya kalau dari produknya Autodesk itu kita menggunakan Navisworks gitu ya. Nah, dari Navisworks itu nanti kita bisa membuat link gitu, melingkan antara 3D model dengan schedule yang kita buat. Nah, kita linkkan satu persatu gitu ya. Nanti setelah itu kita akan bisa melakukan simulasi. Simulasi misalkan proyek itu 2 tahun gitu ya. Misalkan proyek itu 2 tahun. 3D modelnya udah jadi ini selama 2 tahun, kemudian tentu di situ kan ada metode kerja. Nah, metode kerja ini kan larinya ke schedule gitu ya. Jadi dari metode kerja yang dibuat, larinya ke schedule. Urutan pekerjaan, metode kerjanya, kemudian kita tahu kapasitas produksinya, kita tahu kapasitas dari misalkan plan yang mensuplai. Artinya kan di situ kita bisa mengetahui, oh durasi pekerjaan itu akan dilakukan sekian lama, kemudian predesesor terhadap pekerjaan lainnya seperti ini. Nah, itu kan semua dituangkan ke schedule ya. Metode kerja itu dituangkan ke schedule, kemudian dari schedule itulah nanti dilingkan terhadap 3D model yang sudah kita buat secara lengkap tadi. Nah, sebaiknya si LOD-nya selengkap mungkin ya, sebagus mungkin di 350 lah minimal gitu ya. Kalau bisa di atas itu. Kemudian dilingkan satu persatu. Ada model misalkan model untuk pondasi gitu ya, pancang gitu. Kemudian kita linkkan dengan schedule pancang. Kemudian nanti ada plat lantai dasar, kita link dengan schedule plat lantai dasar. Kemudian kolom lantai 5 kita link. Semua kita linkkan satu persatu. Otomatis begitu nanti sudah terlink semua, kita running, maka akan muncul simulasi gitu ya. Begitu nanti kita simulasikan, saya pengen tahu di bulan ke-7 itu bentuk 3D modelnya sudah seperti apa. Nah, secara otomatis akan kita bisa lihat tuh, Pak. Di schedule-nya tadi kan 2 tahun gitu ya. Nah, di bulan ke-7 sudah seperti apa seharusnya pekerjaan saya di lapangan. Tinggal Bapak klik di situ, nanti modelnya akan terlihat. Nah, tinggal nanti kita cocokkan dengan actual di lapangan, apakah sudah sesuai dengan schedule yang kita buat tadi. Gitu. Jadi sangat memungkinkan, Pak, untuk mengkombinasikan metode kerja, schedule, dan BIM. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Karena memang dimensinya BIM ini sudah banyak sekali ya Pak ya. Jadi pasti ada yang energinya, ada schedulingnya juga dan sebagainya. Ya, Bu. Baik, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ruben. Ya. Ini ada 2 pertanyaan nih Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Untuk yang pertama, eh, untuk konsultan perencana atau pengawas, saran Bapak aplikasi BIM yang paling tepat dipakai sehingga bisa continue saat konstruksi oleh kontraktor apa? Oke. Yang kedua, saran Bapak untuk aplikasi yang dipakai untuk BIM dari 2D sampai 7D. Oke. Konsultan perencana atau pengawas, aplikasi apa yang Paling tepat paling tepat dipakai gitu ya? sampai continue sampai konstruksinya. Oke. Ya, baik. Jadi kalau konsultan perencana ini tentunya sebaiknya adalah yang mendesain menggunakan BIM gitu ya. Nah, cuman faktanya untuk di Indonesia konsultan perencana itu masih banyak yang belum mendesain menggunakan Iya. BIM. Gitu ya, itu faktanya. Ya ada tapi tidak banyak gitu. Kenapa? Ya mungkin karena tadi pertanyaannya Pak Kris tadi kalau nggak salah investasinya besar untuk lisensi gitu ya, sehingga agak berat biasanya konsultan perencana untuk menggunakan apa tadi BIM, sehingga biasanya masih menggunakan 2D gitu ya. Nah, nanti pada saat sudah ditenderkan konsultan ditenderkan ditunjuk kontraktor, barulah kontraktor yang mendevelop 3D modelnya berbasis dari 2D yang didapatkan dari owner ataupun konsultan perencana. Ini faktanya seperti itu. Nah,
Di negara lain sebenarnya sudah cukup banyak yang menggunakan BIM dari sejak perencanaan, karena memang perencanaan itu kan kunci dari awal ya, kunci awal bagi si owner untuk bisa mengefisienkan cost gitu ya, atau budget. Tapi ya ini yang terjadi gitu, yang terjadi di Indonesia masih banyak menggunakan kontraktor lah yang mendevelop 3D modelnya. Nah, anggaplah kita eh, anggaplah kita sudah masuk fase konstruksi aja ya, Bapak ya. Sudah masuk fase konstruksi, apa aplikasi yang bisa digunakan untuk bisa apa tadi, datanya bisa sustain gitu ya kalau nggak Ya, salah tadi ya. ya Nah, continue, Bapak. continue ya. Nah, kita ada namanya CDE Pak ya, Common Data Environment. Nah, disitulah kita di situ kan platform ya. Platform itu bisa mengkolaborasikan semua stakeholder gitu. Jadi Common Data Environment. Produknya ada beberapa ya. Kalau yang dari Autodesk itu namanya BIM 360 ya. Terus ada juga ACC, Autodesk Construction Cloud. Kemudian kalau dari produk lain ada apa ya? Project Wise, macam-macam lah ya, itu ada banyak. Itu namanya CDE, Common Data Environment. Artinya di situ adalah lingkungan data bersama. Jadi semua dokumen itu masuk ke sana. Masuk ke sana untuk apa? Untuk direview. Kemudian untuk eh, approval. Kemudian untuk di share gitu ya. Jadi kalau misalkan kontraktor nih mau bikin gambar gitu ya, mau submit gambar, maka kontraktor mensubmit gambar itu di foldernya CDE tadi. Kemudian nanti dari MK atau pengawas nanti melakukan review di situ, kemudian bisa coret-coret di situ. Kemudian kalau ada apa kesalahan bisa ditulis langsung di situ di dalam platform itu. Kemudian nanti dikembalikan lagi ke kontraktor. Dan kontraktor revisi masuk lagi ke MK. Kalau MK udah oke, baru masuk ke owner. Owner oke, tanda tangan di situ. Dan semua itu proses dilakukan di dalam sebuah platform namanya CDE. Sehingga semua personel yang terlibat di dalam proses approval review tadi harus memiliki akun gitu ya, akun CDE tadi. Sehingga sebenarnya cukup itu saja kalau untuk MK di dalam pelaksanaan proyek, cukup CDE-nya saja. Karena di CDE itu dia bisa membuka file-file 3D model gitu ya. Dia bisa membuka di situ, dia bisa kasih note di situ. Jadi nggak perlu authoring tools-nya gitu ya. Misalkan Revit-nya atau Allplan-nya itu nggak perlu gitu ya. Karena ya bukan tugas dia juga gitu kan, dia kan hanya mereview gitu. Jadi cukup itu aja Pak. Jadi kalau aplikasi yang diperlukan oleh MK ya akun CDI saja gitu. Jadi kalau BIM 360 justru satu lisensi itu bisa banyak akun ya. Tapi kalau sudah berubah ke ACC, Autodesk Construction Cloud, itu satu lisensi satu akun satu orang gitu. Maka harus punya itu. Itu sih kalau yang dari pertanyaan pertama ya, Pak Ruben ya. Betul, Pak. Terus yang kedua, aplikasi BIM dari 2D sampai 7D ya, apa yang Iya. apa saja gitu ya. Nah, perlu diketahui Pak, kalau 2D itu bukan BIM ya, Hmm. maksudnya ya Pak ya. Jadi BIM itu mulai 3D gitu ya. Jadi 2D itu bukan BIM gitu, karena eh, nggak ada informasi apapun di situ. 2D itu ya hanya sekedar gambar coret-coret, bukan coret-coret ya, menggambar yang muncul di situ kan paling apa? Catatan gitu ya, oh, ada dimensi bisa diukur, terus catatannya apa, tinggal menambahkan, tapi kan bentuknya teks gitu ya. Nah, kalau 3D, 3D yang BIM itu kita bisa menampilkan atau mengisi informasi, parameter gitu ya, ke dalam model yang kita buat gitu. Ada kayak propertiesnya gitu lah ya. Jadi properties itu muncul gitu ketika kita sudah membuat, misalkan saya mau gambar apa malien gitu ya, malien untuk aluminium fasad gitu. Itu kan nanti bisa Bapak tambahkan tuh propertiesnya. Oh ini maliennya mereknya apa, produknya siapa, kemudian dimensinya berapa, misalnya 5 kali 10, ketebalannya berapa, 0,75 mili misalkan. Terus eh, warnanya apa gitu ya. Jadi cuma ngeklik aja gitu nanti. Ketika kita ngeklik elemen si malien itu nanti akan muncul tuh
muncul propertiesnya yang tadi saya sampaikan itu. Sehingga ini akan memberikan informasi banyak kepada pengguna aset selanjutnya gitu kan. Ketika nanti misalkan di dalam fase operasi ada kerusakan nih terhadap material itu. Nah, mau beli nggak tahu tuh. Kalau kita masih pakai 2D kan nggak tahu. Ada catatan di mana catatannya nggak tahu gitu kan. Kalau itu tinggal buka filenya, tinggal diklik akan kelihatan. Oh, ternyata ini produknya PT ini, warnanya ini, tebalnya ini, dimensinya ini. Jadi akan membelinya akan lebih mudah gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan BIM. Jadi 3 dimensi yang dulu pun juga bukan BIM, Pak. Misalkan dulu apa ya? 3D Max atau apa gitu ya. Zaman dulu itu kan 3D ya hanya sekedar 3D gitu, tapi tidak mengandung informasi di dalamnya. Nah, kalau BIM ini ada informasi di dalamnya gitu. Nah, kalau bicara mengenai aplikasinya, BIM 3D itu apa saja gitu ya. Yang kita tahu ada misalkan kalau untuk bangunan-bangunan gedung vertikal gitu, itu pakainya Revit, ya produknya dari Autodesk. Kemudian kalau kita proyek-proyek infrastruktur gitu ya, untuk jalan raya, jalan tol, ataupun jalan kereta api gitu ya, jembatan, itu kita bisa menggunakan all plan engineering gitu ya. Terus untuk yang apa, misalkan banyak pekerjaan-pekerjaan baja itu kita bisa menggunakan Tekla gitu ya. Jadi banyak Pak produk-produk aplikasi 3D model atau authoring tools ya istilahnya ya. Authoring tools itu di pasaran banyak, tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus yang kedua untuk BIM 4D ya. 4D itu simulasi antara 3D model dengan schedule. Nah, ini salah satunya adalah Navisworks gitu ya dari Autodesk. Itu ada namanya Navisworks yang tadi sudah sempat saya jelaskan di pertanyaan Pak Munawir tadi ya. Itu ada Navisworks. Kemudian 4D, 4D ini berkaitan dengan cost ya. Jadi cost kemudian apa quantity take off gitu ya. Ini ada beberapa software khusus untuk menghitung apa namanya menghitung volume gitu ya. Di antaranya dari Glodon itu ada Kubikos. Kubikos itu ada TAS. TAS itu untuk menghitung volume pekerjaan struktur dan arsitektur. Kalau TRB itu untuk menghitung volume pembesian. Ulangan. Oke. Kemudian sebenarnya kayak authoring tools ya, yang membuat 3D model itu sebenarnya juga bisa menghitung volume, Pak. Misalnya Revit gitu. Allplan itu sebenarnya juga bisa menghitung volume gitu ya. Tapi memang ada yang khusus untuk di 5D itu ya, volume dan cost itu si Glodon tadi gitu. Dia fokus ke sana. Seperti itu. Terus untuk 6D, 6D yang kaitannya dengan energi ya apa? Ada misalkan kayak Dialux gitu ya. Terus kemarin ada apalagi saya lupa tuh di salah satu proyek kita di Masjid Negara IKN itu juga menggunakan salah satu software, saya agak lupa namanya itu. Dia bisa menghitung apa namanya bagaimana sirkulasi sirkulasi udara gitu ya sehingga HVAC-nya juga tidak boros gitu. Itu ada, jadi arahnya ke green building ya tadi sempat disampaikan disinggung Bu Sekar di awal tadi. 6D itu untuk analisa yang mengarah ke green building gitu. Terus 7D ya, 7D ini yang menarik di Indonesia ini saat ini sudah nggak ada gitu Pak. Jadi dulu sempat ada itu namanya apa ya BIM Ops kalau nggak salah itu ya, BIM 360 Ops gitu kalau nggak salah. Dan itu sudah discontinue gitu. Dan saat ini kami masih menunggu untuk penggantinya tapi belum muncul namanya Autodesk Tandem kalau nggak salah itu namanya. Tapi belum dijual gitu sehingga teman-teman property management atau building management sekarang belum ada yang pakai itu aset manajemen berbasis BIM. Makanya tadi saya sampaikan di slide saya salah satu anak perusahaan kita mendevelop namanya Nexus ya tadi Nexus yang mana kemarin juga sudah koordinasi dengan tim kami gitu untuk mengawinkan ya mengintegrasikan data-data dari konstruksi untuk ditarik ke software Nexus tadi gitu. Dan itu nariknya tanpa menginput ulang gitu ya. Jadi kita mau langsung narik itu menggunakan API itu.
arahnya ke sana. Jadi saat ini di Indonesia kebetulan belum ada software yang dijual untuk ready to use ya untuk ke property management gitu. Nah, terus untuk yang 8D, Pak, tadi sudah saya sampaikan, Adikarya meng-create software baru namanya Bisma 8D. Itu untuk mengetahui dari segi perencanaan gedung ini akan membutuhkan apa saja tools safety yang harus dipasang di lapangan, berapa volumenya, dan berapa nilai rupiahnya. Gitu. Nah, itu untuk yang 8D. Kita sampai sana, Pak. Nah, untuk 9D, 10D sedang kita melakukan riset, dan yang tadi saya sampaikan, industrialisasi konstruksi itu adalah bagian dari riset kami untuk di 9D dan 10D. Gitu, Pak Ruben. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Ruben, ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Iya, sama-sama Pak Ruben. Ya. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Halim, Pak. Izin bertanya, dalam proses review dan approval pihak eksternal di Adikarya, apakah sudah full menggunakan CDE atau masih ada paper base terkait TTD dan stempel basah? Oke. Eh, Pak Andi, makasih pertanyaannya. Jadi untuk review dan approval, hampir semua proyek-proyek yang menggunakan CDE itu sudah menggunakan platform, Pak, di dalam proses approval-nya gitu ya. Terutama untuk proyek-proyek di bawah Kementerian PUPR, gitu ya. Karena Kementerian PUPR kan memang mewajibkan BIM, kemudian juga mewajibkan proses kolaborasi di dalam pelaksanaannya. Ya, kolaborasi ini terwakili dengan penggunaan CDE, dan itu wajib menggunakan platform untuk proses review dan approval itu. Namun di beberapa proyek yang lain ya, yang di luar Kementerian PUPR, masih ada juga yang belum menggunakan CDI gitu ya, karena ya tadi ini kan transformasi, Pak ya, transformasi digital, jadi faktor people itu menjadi yang paling besar untuk dirubah gitu ya. Kalau kita tahu transformasi itu ada framework PPT ya, people, proses, teknologi. Nah, teknologi ini selama kita punya uang untuk membeli, kita bisa beli. Proses ini kan berarti kebijakan gitu ya. Kebijakan ini kita bisa buat lah gitu ya, dari korporasi kita bisa membuat kebijakan, membuat prosedur, membuat petunjuk kerja gitu. Bisa kita lakukan. Tetapi yang paling berat untuk bisa berubah kan people. Nah, people ini apalagi ya yang old school gitu ya, Pak ya, yang sudah senior gitu, kadang-kadang kan agak sulit untuk menerima perubahan gitu. Diajari juga kadang-kadang mohon maaf mungkin males gitu kan, udah tua gitu kan, ngapain belajar lagi gitu. Jadi ini yang jadi tantangan kita gitu. Jadi memang yang paling berat itu adalah di sisi approval dari sisi konsultan. Mohon maaf ya, nih dari sisi konsultan memang yang paling berat di situ gitu, karena memang biasanya beliaunya tuh udah senior gitu. Nah, kalau dari kontraktor itu udah hampir pasti, Pak, kalau di Adikarya memang kita mewajibkan semua pakai BIM dari 3D model sampai 5D ya. Kita minimal itu 3D, 4D, 5D, Pak, Adikarya gitu ya. Cuman pada saat nanti sudah eksekusi di lapangan, CDE-nya kadang-kadang nggak bisa karena tadi pihak eksternalnya tidak support gitu. Tapi untuk Kementerian PUPR boleh dibilang hampir semua sudah pakai gitu ya. Hanya beberapa yang masih agak kesulitan lah, ada beberapa proyek yang masih agak sulit gitu untuk bisa menggunakan itu gitu karena terkait dengan people-nya tadi. Itu, Pak. Baik, silakan Pak Andi Halim kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama Pak Andi. Baik. Berarti dari dulu, dari awal mulai masuknya BIM sampai sekarang memang eh, tantangannya di SDM-nya ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Itu Paling berat di SDM untuk berubah. mulai dari regulasi proyek pemerintah yang harus menggunakan BIM,
Sampai sekarang pun, sampai BIM-nya udah ada 8 dimensi. Iya, memang harus dipaksa, Bu. Nah, kalau berbicara mengenai proyek masif seperti yang di IKN ya Pak ya, ini kan dia melibatkan banyak pihak, ada arsitek, vendor, logistik. Itu eh, pada saat penggunaan platform BIM di antar disiplin nih Pak ya, ada ada kasus terjadinya information overload nggak sih Pak? Hmm. Ya, kan di sana banyak paket ya, Bu ya. Hmm. Banyak paket, kemudian paket itu juga tidak semuanya dikerjakan oleh satu kontraktor gitu ya. Hmm. Jadi, kebanyakan di sana kan KSO ya, Bu, antara beberapa perusahaan KSO untuk satu satu paket, kemudian satu paket yang lain KSO lagi yang lain gitu. Dan di situ kan kawasan gitu kan. Nah, ketika masing-masing paket ini mendevelop BIM-nya masing-masing gitu. Nah, itu muncul tuh Bu nanti clash detection gitu kan. Misalkan di sini bangun gedung gitu ya, bangun gedung Hmm. rumah sakit gitu. Di sebelah sana bangun hotel, apartemen gitu. Belum ada apartemen, eh, masjid misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jalan gitu kan. Nah, nanti akan bertabrakan tuh pas dicek itu, ternyata pondasi saya ini ketabrak sama jalan gitu misalkan. Nah, itu ada Bu. Clash detection tuh banyak ditemukan gitu ya. Clash detection antar paket gitu. Bukan hanya clash detection di paketnya masing-masing Paketnya antara sendiri-sendiri struktur ada apa arsitek. nabrak apa ini Ah, antar paket. iya, bukan hanya di paketnya masing-masing gitu. Kalau di paket masing-masing kan paling plafon ketabrak balok gitu kan. Hmm. Itu aja gitu. Tapi ini sudah dengan paket yang lain gitu. Nah, itulah fungsinya nanti dari pemilik proyek kan si Kementerian PUPR gitu ya. Nah, nanti kita koordinasi di sana gitu kan. Ini mau diselesaikan bagaimana, ini mau dipindah, digeser atau diputus gitu. Nah, itu ada Bu seperti itu Bu. Dan itu terjadi memang di sana. Karena semua bekerja bersamaan bareng-bareng, konsultannya banyak gitu kan. Nah, itulah. Itu kalau nggak pakai BIM mungkin akan lebih susah lagi untuk menemukan itu gitu Bu. Ketahuannya baru pas lagi udah Iya, jalan berapa persen baru iya, ketahuan lah ini kok baru nabrak ketahuan. gitu. Iya, itulah gunanya BIM tuh bisa mendeteksi dari awal gitu. Gitu, Bu. Ya. Baik, Pak Erwin. Mungkin terakhir ini Pak ya, waktunya juga sudah mau menuju pukul 12. eh Balik lagi nih Pak ke peran regulasi pemerintah tadi atau Kementerian PUPR gitu. Gimana nih Pak supaya mempercepat adopsi BIM lagi? Soalnya udah mau 10D ini. Iya, iya, iya. Apa atau mungkin sertifikasi kompetensinya atau bagaimana tuh Pak? Ya, ini apa namanya kalau dari Kementerian PUPR sebenarnya dari segi regulasinya sudah cukup ya, Bu ya. Artinya sudah sudah mengarah gitu loh. Sudah roadmap-nya juga udah jelas gitu ya. Kalau kita lihat paparan dari PUPR tuh apa itu singkatannya tuh apa saya agak lupa tuh. Dia punya roadmap gitu Bu. Punya roadmap tahapan-tahapan apa sih yang digunakan untuk membuat suatu aset gitu ya, dari mulai perencanaan, ada survei, ada ini sampai sampai terakhir lah serah terima operasi gitu. Sitlakom kalau nggak salah namanya itu. Nah, Sitlakom ya. Nah, itunya sih sudah oke gitu Bu. Cuman ya memang kendala di lapangan gitu. Kendala di lapangan ini betul tadi kata Ibu. Kompetensi orang itu masih sangat beragam gitu. Dan mohon maaf nih sampai dengan sekarang ini SKK untuk BIM, sertifikat kompetensi kerja ya, Ya, itu ya, ya. belum ada Bu gitu. Sudah ada ininya SKKNI-nya, tetapi LSP yang menyelenggarakan untuk mengakses ya, untuk mengakses Ahli BIM-nya gitu ya personel. Pak. Ya Bu, itu Untuk ahli BIM-nya keahlian ya. BIM ya. Untuk keahlian BIM itu belum belum sampai sekarang belum ada gitu ya. Hmm. Kebetulan saya juga asesor kompetensi, tapi eh, untuk BIM itu belum ada gitu Bu. Untuk BIM itu belum ada LSP yang membuka itu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu ya, LSP ini sudah ada yang bisa mengeluarkan SKK untuk apa keahlian BIM gitu ya. SKKN-nya sudah ada, tinggal satu langkah lagi untuk merealisasikan SKK-nya gitu.
Itu Bu, memang paling besar di situ kendalanya itu di people-nya itu Bu. SDM-nya ya Pak Ya, ya. betul. Karena yang menggunakan BIM, yang mengerjakan ya kita juga SDM-nya. Betul Bu. Teknologi nggak akan bisa berguna kalau people-nya nggak bisa menggunakan kan gitu. Betul Bagus sekali apapun teknologi kalau nggak nggak bisa digunakan. menggunakannya ya nggak akan bermanfaat gitu. Betul Pak. eh Mungkin ini terakhir nih Pak dari peserta Iya, Pak Ruben tadi ini ada pertanyaan lanjutan sepertinya. oke. Kalau sudah link sampai 4D Pak, apabila ada perubahan, contoh tinggi kolom, apakah sampai ke 4D juga bisa otomatis menyesuaikan ya Pak atau di-input ulang lagi? Eh, Kalau nggak salah nih Pak ya, perubahan yang terjadi itu bisa secara otomatis menyesuaikan gitu ya. Kalaupun enggak, kalau nggak salah tuh bisa eh, itu aja yang dirubah gitu di daerah itu aja gitu. Jadi tidak keseluruhannya gitu Pak. Jadi yang area-area yang berubah saja mungkin dilingkan ulang gitu ya ke schedule-nya gitu. Itu Pak. Pak Ruben ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Oke Pak, udah Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ruben. Ya baik, terima kasih Pak Ruben, terima kasih Pak Erwin atas jawaban-jawabannya. Em, Sama-sama, Bu. Dikarenakan waktu seminar kita kali ini yang sudah habis, sudah jam 12, sesi diskusi kita hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan terima kasih. Aduh. Terima kasih pula Pak Erwin sudah menjawab, kemudian berbagi ilmunya, yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada pagi sampai siang hari ini untuk memajukan konstruksi di Indonesia ya Pak, apalagi khususnya penggunaan BIM, yang mudah-mudahan nanti eh, sertifikasi kompetensinya mulai bisa berjalan ya Pak ya. Jadi Ya, semoga ada Bu. nih ahli-ahli BIM. Ya, amin Bu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Erwin selaku pembicara yang sudah menyempatkan waktunya pada weekend dari pagi dari jam 10 sampai siang hari ini. Kemudian seluruh peserta juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Pak ya di kegiatan-kegiatan lain dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke. Saya juga Saya ucapkan terima kasih ya, ya, Bu ini Sekar selaku moderator, kemudian sama-sama Bapak. seluruh peserta yang hadir di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut di lain Amin. waktu, di lain Amin. kesempatan. Ya, sekali Amin. lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dari kami kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin kalau ada jawaban yang kurang puas, ya saya mohon maaf gitu ya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Saya juga selaku moderator minta maaf kalau misalkan ada informasi yang kurang saya sampaikan atau kata-kata yang kurang untuk disampaikan juga. Saya akhiri seminar kita pada hari ini. Semoga tadi kita bisa kembali ketemu lagi, diskusi lagi di kegiatan lain, di waktu lain di keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Arwin, Terima Pak kasih Sekar. Bapak Ibu semua Terima ya. kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama Terima Bu. kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih Pak Erwin. Iya, sama-sama Bu.